Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera dan selamat datang di acara webinar Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Rektorat ITEBA. Saya Yolandra Fadilah hadir sebagai MC pada kesempatan kali ini dan akan memandu acara ini dengan sebaik mungkin. Pada acara ini kita akan mendapat kesempatan untuk mendengarkan diseminisasi atau sosialisasi tentang program kreativitas mahasiswa. Narasumber yang akan hadir pada acara inilah adalah Bapak Dr. Eng Ansarullah Lawi, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Eng Ansarullah Lawi, untuk memberikan paparannya tentang program kreativitas mahasiswa. Setelah paparan selesai, kita akan membuka sesi tanya-jawab, di mana para peserta dapat bertanya langsung kepada Bapak Lawi. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat menggunakan fitur raise hand pada platform Zoom atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pastikan untuk menyebutkan nama dan asal prodi ya sebelum mengajukan pertanyaan agar Bapak Lawi dapat merespon dengan baik. Mari kita nikmati setiap sesi dengan penuh antusiasme dan semangat agar acara ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Selamat menikmati acara. Bapak, Pak Lawi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Yola atas waktunya. Izin ini ya, share screen ya. Nah, udah nampak nggak Bu Yola PPT saya? Oke, kelihatan ya, Pak. Ya. Kelihatan ya. Udah nampak ya? Udah full ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini, diberikan nikmat sehat dan kebugaran untuk ya ini bisa hadir bersama-sama di acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa atau PKM ini sebenarnya sudah rutin dilaksanakan oleh pemerintah, sudah dilangsungkan ini sudah beberapa tahun yang lalu lah. Dan ini merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi atau Dirjen Dikti Ristek. Nah, dan di tahun 2023 ini masih di bawah pengelolaan Direktorat Benmawa Pembelajaran dan Mahasiswa. Ini maksudnya dijadikan sebagai upaya untuk menumbuhkan atau mewadahi ide-ide kreatif serta inovatif rekan-rekan mahasiswa. Oh, suaranya nggak ada ya? Ada yang komentar ini Nur Saima katanya suara kita nggak ada ya, Bu? Ada Pak, suaranya Pak, ada Pak. Udah ada kedengaran ya? Pak? Oh iya, oke. Soalnya ada yang chat tadi. Oke. Ya ini harus dipastikan juga ini, siapa tahu saya udah ngomong panjang-panjang ternyata suaranya nggak keluar. Oke, makasih. Sampai di mana tadi? Oke, jadi PKM ini adalah wadah dari pemerintah untuk menumbuhkan ide-ide kreatif serta inovatif dari rekan-rekan mahasiswa. Dan PKM ini ada dampaknya ya. Ada dampaknya terhadap peningkatan prestasi dari mahasiswa dan juga otomatis prestasi dari perguruan tinggi, ya kan? Nah, jadi dengan mengikuti ini dan seandainya bisa menang, wah ini bukan cuma mahasiswa yang dapat
nilai ininya ya, nilai tambahnya atau jadi terkenal. Perguruan tinggi pun bisa sangat terkenal jadinya, dikenal di seluruh Indonesia kan kampus kita. Nah, semoga nanti bisa tembus ya. Nah, sejak diluncurkan PKM ini banyak sekali respon positifnya. Ya itu tadi karena sangat terkenal, banyak yang ikut, mungkin hampir semua kampus di Indonesia ikut ini. Jadi ini ajang yang prestise kalau menurut saya ya kan. Dan setiap tahun itu saya lihat pemerintah juga menambah kuotanya karena ajang ini sangat ditunggu-tunggu ternyata di Indonesia ya kan, mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Semoga nanti ITEBA kali ini bisa ada yang lolos ya kan, biar kita dapat nama lah untuk seluruh kampus di Indonesia. Nah, ya mungkin masih ada yang belum terlalu paham mungkin ya tentang PKM, karena waktu saya share ini link pendaftaran untuk seminar ini, di situ ada pertanyaan apakah Anda sudah pernah mendengar tentang PKM. Ada beberapa yang menjawab belum. Nah, jadi mungkin saya harus awali dengan istilah PKM ini dulu mungkin ya. Jadi sebenarnya PKM itu yang memang yang kepanjangannya tadi adalah program kreativitas mahasiswa. Jadi dari katanya aja kreativitas ini jadi ajang untuk menumbuhkan itu tadi daya kreativitas dan inovatif dari mahasiswa. Dan ini adalah ajang yang sangat, yang tadi saya bilang prestise yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Marga Kemenristek Dikti. Jadi dalam rangka menyalurkan potensi kreativitas mahasiswa, pemerintah mengeluarkanlah ajang ini, dan ternyata dari tahun ke tahun menjadi sangat besar dan besar, banyak kampus yang ikut, banyak yang mahasiswa ini, dan dijadikan kayak sepak bola itu kayak Liga Championnya mungkin ya. Ini yang mahasiswa menang sampai ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, wah itu kan bisa jadi sangat terkenal ya kan. Seperti saya bilang tadi, bukan cuma mahasiswanya tapi kampusnya juga. Nah, kita garis bawahi kata-kata prestise ini, yang artinya ajang yang paling ditunggu karena syarat dengan gengsi ya kan. Gengsinya kampus ada di sini nih sebenarnya nih PKM ini. Semoga nanti ITEBA bisa ya. Bahkan ada yang menganggap juga, kalau saya baca beberapa testimoni, ajang inilah yang paling tinggi untuk mahasiswa selama menjalani kuliah. Ya, bayangkan itu ya. Karena kenapa? Karena ajang ini kan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya kan, secara langsung ya kan. Dan setiap perguruan tinggi mengirim delegasi terbaiknya untuk memasukkan proposal. Nah, kalau tembus berarti mahasiswa yang lolos proposalnya itu dianggap sebagai mahasiswa terbaik pada masa ini ya kan. Nah, itu ya. Dan tentunya itu akan memberi dampak ke perguruan tinggi. Selain dari akreditasi ya juga dari sisi brandingnya juga. Dan itu sangat bagus digunakan untuk promosi. Jadi tak heran kalau ajang ini selalu paling ditunggu. Nah, saya lihat kalau di ITEBA ini belum terstruktur. Nah, ini lagi itu, kalau mungkin kalian sempat browsing di kampus lain program PKM ini seperti apa, ternyata mereka itu sejak 6 bulan yang lalu sudah ada sosialisasinya seperti ini. Mereka sudah menjadwalkan bulan ini, apalagi itu mahasiswa mulai menyusun ide, mahasiswa mulai dibimbing dosen dan lain sebagainya, sampai nantinya akan dimasukkan ke Simbelmawa ya kan, Simbelmawa untuk dikirim ke Dikti, karena nanti proposalnya itu melalui Simbelmawa, melalui operator ya kan. Jadi memang sudah terstruktur 6 bulan sebelumnya. Nah, kita ini kan karena waktu saya baru ke sini, kayaknya di sini belum diatur ya, mungkin kita coba untuk tahun ini, untuk ajang mencari pengalaman dulu. Tahun depan kita mulai susun secara terstruktur, kita persiapkan matang-matang ya kan, dan bisa mengejar kampus-kampus lain.
Karena kampus lain itu strateginya wah udah lumayan canggih karena mereka udah pengalaman mungkin ya kan. Oke. Nah ini sudah ada buku pedoman, mungkin nanti Bu Yola akan bisa share linknya ya. Jadi sebenarnya sosialisasi ini untuk mempermudah kalian memahami PKM ini, karena kalau kalian baca buku panduannya itu lumayan banyak ya kan. Ada 11 buku panduan di situ ya. Ada satu yang buku pedoman umumnya ya kan untuk semuanya, dan masing-masing ada 10 untuk bidang-bidangnya, karena PKM ini ada bidang-bidangnya tersendiri ya kan. Nah, usahakan setelah mengikuti sosialisasi ini, silahkan yang tertarik ya kan segera membaca buku ini. Tentunya setelah di download ya, nanti Bu Yola akan mengirim linknya di kolom chat di Google Drive. Silahkan dipelajari dan diikuti ya kan, diikuti, karena intinya sebenarnya kalau saya lihat kalau kita konsisten dengan pedoman yang tertulis, insya Allah bisa lolos ya kan. Karena di pedoman itu secara detail dijelaskan bagaimana cara menyusun laporannya, proposalnya, terus nanti setelah lolos proposal, laporan kemajuannya bagaimana, laporan hasilnya, dan luarannya ya kan. Terus yang paling penting juga bagaimana mengaplikasikan uang yang diperoleh, karena ini nanti kan ada dananya ini. Nah, nanti dikasih duit ini sama pemerintah, baik pemerintah, kampus ataupun mitra. Nah, itu ada sistematika gimana cara implementasi dananya. Nah, itu sudah ada di share sama Ibu Yola. Silahkan rekan-rekan mahasiswa semua mendownload, ya kan, mendownload materinya. Setelah sosialisasi ini, mungkin kalian punya ide, oh saya cocoknya mungkin di apanya lagi tuh, PKM tentang riset eksakta ya kan ada tuh riset eksakta, itu aja di download nanti ya, karena ada 10 macam di situ ya. Nah, gitu ya. Ada yang mungkin tertarik, oh saya passionnya di videografi, nah silakan di download itu ya kan. Ada 10 tipe yang ada di situ ya. Oke. Jadi buku pedoman ini sudah menyediakan banyak sekali instruksi dan sangat detail yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk nantinya lolos dari proposal sampai ke tahap selanjutnya. Jadi mau nanti betul-betul dipelajari, sekaligus nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan chat ke saya ya kan, atau mungkin ke Bu Yola, karena kami berdua ini sudah mengikuti sosialisasi minggu lalu mungkin ya Bu Yola ya, minggu lalu, dan tentunya menjadi tugas kami, kewajiban kami untuk menyampaikan ke mahasiswa, dan ini untuk ITEBA juga. Jadi fokus kita ini untuk ITEBA. Kalau seandainya di kesempatan nanti ini kita ada yang lolos, itu akan sangat luar biasa. Tapi kalau belum, kita jadikan pengalaman, kita pelajari apa kekurangan kita kemarin. Mungkin karena program kita belum terstruktur, karena kalau di kampus-kampus lain itu seperti yang saya bilang tadi, strateginya mereka 6 bulan sebelumnya sudah mulai mempersiapkan ajang ini, karena ini ajang yang paling prestisi tadi yang saya bilang, bergengsi untuk semua kampus dan untuk mahasiswa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke. Kita bahas mungkin ke prinsip umumnya dulu ya kan. Jadi prinsip umum yang buku pedoman umumnya dulu ya kan. Kalau untuk yang detail 10 tipe nanti itu silakan, nanti kita akan bahas juga, tapi mungkin nggak detail. Kalau detailnya silakan di-download tadi materinya itu, buku pedomannya, dan dipelajari secara detail ya kan. Nah, yang pertama itu topik ya kan. Jadi ada 4 di sini yang harus yang poin penting mungkin yang perlu diketahui terkait prinsip umum di PKM ini ya kan. Yang pertama itu adalah topiknya tidak dibatasi. Jadi mahasiswa bebas mengambil topik dimanapun, apapun itu, asalkan topik ini ada dampaknya di Indonesia. Karena kadang topiknya kita bisa ambil topik dari luar negeri, tapi kita harus lihat ada nggak dampaknya dengan di Indonesia ya kan. Nah, karena topiknya ini sangat beragam, maka semakin luas juga
riset yang bisa dilakukan. Nah, contohnya kemarin saya browsing-browsing, lihat salah satu perwakilan di PIMNAS. Nah, ini PIMNAS nanti akan kita bahas. PIMNAS ini adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional. Di situ tim ini yang lolos ini atau pemenangnya mungkin ya, dia sampai menang dia. Waktu PIMNAS kemarin ya kan. Dia mengangkat tema pembangunan kanal Tra di Thailand. Nah, rekan-rekan mahasiswa ada nggak pernah dengar kanal Tra yang di Thailand ini? Jadi dia mengangkat karya ilmiah itu, topik itu, ya kan? Pembangunan kanal Tra yang di Thailand, kan di luar Indonesia nih. Tapi karena ini memiliki dampak di perekonomian Indonesia, maka menjadi sangat menarik, ya kan? Dan ternyata tembus sampai ke PIMNAS dan salah satu, apalagi menjadi salah satu pemenang. Menjadi salah satu pemenang. Jadi terusan Kra ini ada di atas di Semenanjung Melayu itu ada di Thailand. Di situ rencananya itu akan mau dibikin terusan di situ. Jadi tembus. Jadi nanti perdagangan untuk daerah Singapura akan terpotong. Mungkin lewat situ orang mungkin lebih singkat mungkin ya. Kalau dari Eropa mau ke Jepang mungkin atau ke Amerika lewat situ daripada muter ke Singapura. Nah, apa dampaknya ke perekonomian Indonesia? Ya tentunya bagaimana memanfaatkan pelabuhan Sabang. Ya. Sabang ini daerah Aceh itu kan paling dekat tuh dengan Tra. Nah, di situ poin pentingnya yang diangkat di artikel itu. Jadi dia menjelaskan bahwa dengan dibukanya terusan kanal Tra ini bisa berdampak positif atau negatif bagi Indonesia. Kalau pelabuhannya yang di Sabang itu diperbaiki, nah bisa menjadi lebih bagus. Tapi kalau enggak ya mungkin ya, peluangnya itu menjadi ancaman ya kan, seperti gitu ya. Jadi kembali lagi tadi bahwa topiknya itu tidak dibatasi, bisa ngambil dari luar negeri yang jelas memiliki dampak ke Indonesia, mungkin dari sisi perekonomian atau teknologi mungkin. Khususnya tadi adalah terusan Kra tadi ya di Thailand ya, karena ini katanya nanti bisa menggantikan, mendestruksi mungkin ya pelabuhan yang di Singapura ya kan. Nah, itu ngeri itu kalau itu jadi, Singapura bisa mulai goyang ya kan. Dan dengan mengambil topik itu ternyata tim ini menjadi pemenang dan mendapatkan medali di PIMNAS tahun kemarin ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa topik ini tidak dibatasi ya, tapi ya harus lingkup Indonesia ya. Dan harus menyelesaikan masalah yang sedang hangat terjadi karena tahun lalu itu lagi heboh-hebohnya itu ya. Nah, contoh lain mungkin dari PIMNAS ini, yang PIMNAS sebelum-sebelumnya itu pada saat mungkin BMKG seringkali menginformasikan adanya gempa, ya kan? Adanya gempa, mungkin tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sulawesi, tapi juga di beberapa titik yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ya kan? Nah, ini mungkin sangat relevan ketika pas di tahun PIMNAS itu, ya kan? Contohnya yang kemarin ada salah satu tim mahasiswa mengangkat filosofi saung ya kan. Saung ini kalau di daerah Lombok namanya balai bayan. Nah, nanti kita lihat contoh judulnya dia ya kan. Karena saya ada beberapa, saya ambil contoh pemenang-pemenang PIMNAS tahun-tahun kemarin itu kita jadikan referensi gitu ya. Kita jadikan ATM ya kan, amati tiru modifikasi ya kan. Nah, saung ini yaitu tadi yang saya bilang kalau di Lombok namanya balai bayan. Nah, mereka mengangkat itu filosofi bangunan itu bisa sebagai mitigasi gempa. Dan beruntungnya mahasiswa ini karena pada saat PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional sedang marak terjadinya gempa, akhirnya dia memperoleh medali emas untuk penelitian, untuk bidang penelitian ya kan. Terus itu nomor 2 tadi menyelesaikan masalah kekinian. Terus nomor 3 judul kalau bisa maksimal 20 kata. Sebenarnya ada juga yang lebih dari 20 kata kalau saya lihat pemenang-pemenang PIMNAS tahun-tahun kemarin. Jadi mungkin mahasiswa juga nanti kalau ada waktu browsing-browsing lah, lihat contoh yang bagus itu seperti apa sih. Ketik aja di Google contoh pemenang PIMNAS ya kan. Nah, nanti ada beberapa artikel di situ ya kan. Saya lihat ada juga yang lebih dari 20 kata, tapi kalau menurut saya kalau kebanyakan juga mungkin kurang bagus juga.
ingat judul itu adalah kayak kemasannya produk ya kan. Jadi kalau judulnya menarik akan dibaca sama reviewer. Tapi kalau judulnya aja kelihatan nggak menarik ya karena yang masukkan proposal ini adalah ribuan, maka peluangnya untuk lolos jadi terbatas gitu ya. Jadi judul ini sangat penting. Nanti kita akan atur strategi gimana cara membuat judul yang bagus dan benar ya kan, dan menarik, atraktif ya kan. Nah, yang terakhir dilarang menggunakan akronim atau singkatan ya kan. Jadi contohnya kalau PIMNAS yang singkatannya itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya jangan disingkat di proposalnya, atau istilah-istilah yang lain lah, dibuat panjang aja sebenarnya kan. Meskipun itu sudah ada dicantumkan di buku pedoman. Nah, inilah prinsip-prinsip umum untuk proposal PKM yang perlu untuk dicermati oleh mahasiswa nantinya. Nah, berapa lama pelaksanaan hingga PIMNAS? PIMNAS ini adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, sebenarnya yang menjadikan PIMNAS itu ajang prestisi atau bergensi ya karena tahapannya yang cukup panjang ya kan, kalau kita lihat dari Maret sampai November gitu ya. Ini diibaratkan kalau seorang ibu yang mengandung ya mungkin dari awal kehamilan hingga bayi lahir kan, itu kan ada prosesnya tuh lumayan panjang ya kan. Ibaratnya ketika mahasiswa sudah memutuskan untuk terjun atau ikut di PKM tahun 2023 ini, maka mahasiswa harus menjalani mulai dari proposal, terus nanti kalau tembus ada pendanaan, realisasi, dan kalau nantinya selesai proposalnya ini, selesai dilaksanakan, selesai diaudit, dan ternyata juri atau reviewer menganggapnya bagus, maka akan diusulkan ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya. Jadi begitu pendanaannya, dana yang diperoleh mahasiswa harus merealisasikan sesuai luarannya nanti. Jadi kalau ya seperti saya bilang tadi, produk yang dibuat itu bagus dan layak, maka Dewan Juri akan meloloskan mahasiswa ke tahap PIMNAS ini pada bulan November nanti. Nah, di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ini, tentunya untuk tahun ini sepertinya sudah bisa offline, ya kan? Waktu pandemi kemarin 2020-2021 masih online, 2021 kemarin itu di USU kalau nggak salah, tapi sejak tahun kemarin itu dilaksanakan secara online di Universitas Muhammadiyah Malang, di Malang ya kan. Nah, jadi ini urutan pelaksanaannya dari Maret sampai November. Nah, ini yang apanya lagi itu puncaknya itu kalau proposal kita diterima, terus dikasih dana, terus terrealisasi, luarannya tercapai, dan ternyata bagus, memberi kesan kepada Dewan Juri, pemerintah, nah, nanti akan diusulkan ke Pekan Ilmiah. Nah, disinilah ajang prestasinya di sini nih. Lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, itu luar biasa nanti ya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, sekarang kita bahas mengenai tips dan triknya, ya kan? Bagaimana kita sebagai tim atau pejuang PKM untuk maju ke PIMNAS ke-36 kalau tahun ini. Jadi kurang lebih ada 4 strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai ke PIMNAS. Yang pertama tentunya kita mulai dari ide, lalu proposal, lalu luaran ya kan, output. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama telling a gap. Jadi kita sebagai tim atau pejuang PKM ketika mengangkat topik itu harus benar-benar yang urgent, ada urgensinya dan ada celahnya di balik mungkin di balik penelitian-penelitian terdahulu, ya kan? Contoh mungkin salah satu pemenang Timnas kemarin dia mengangkat tema tentang permasalahan sampah makanan. Nah, kita kan ini sebagai manusia tentunya butuh makan ya kan, dan setiap hari kita pasti akan menghasilkan sampah. Nah, dan tanpa kita sadari itulah yang menyebabkan pemanasan global atau yang kita kenal dengan istilah climate change ya kan. Nah, hal ini tentunya berasal dari sampah tadi, sampah makanan. Nah, seandainya kita ambil itu, kita tentukan topik tentang sampah makanan, kita carilah gap-nya. Kita cari gap-nya
dari penelitian-penelitian yang sudah membahas itu atau penelitian sebelumnya. Itu gampang itu, kita cari gap-nya itu atau penelitian-penelitian tentang sampah makanan itu banyak di Google Scholar, ya kan. Nah, kalau ada waktu nanti kita bisa latihan, atau setelah ini ada yang mau hubungi saya, bisa kita langsung praktekkan ya. Kalau di sini mungkin karena waktu mungkin ya. Kita sampai jam berapa ini Bu Yola? Sampai selesai, Pak. Sampai selesai ya, tapi nggak bisa lama-lama juga ya. Lama-lama ya. Oke, Kalau karena mau meeting saya, nih, Pak Lawi mau meeting. iya, saya ada meeting juga nanti nih, jam 11 mungkin ya. Oke, sampai di mana tadi? Tentang mencari artikel penelitian sebelumnya. Contohnya ide tadi itu adalah sampah makanan, ya kan? Dampaknya, ya kan? Gitu ya. Ternyata setelah kita cari-cari artikel itu, penelitian itu di Google Scholar, ada fenomena bagus nih. Ketika ternyata COVID telah selesai, ini kan COVID sudah selesai nih. Ada perubahan pola konsumsi kita. Mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang sadar ya mungkin ya. Kalau misalnya ternyata gara-gara COVID kemarin kita makannya ternyata lebih banyak sekarang ya enggak. Kita ternyata konsumsi vitamin lebih banyak. Terus kita jadinya banyak makan sayur ini kan. Sehingga fenomena ini ya bisa dijadikan sebagai gap penelitian ya kan. Karena peningkatan konsumsi oleh masyarakat akan berdampak pada peningkatan sampah makanan ya kan. Jadi fenomena ini kan bisa menjadi topik PKM gitu kan, sangat menarik gitu ya. Nah, selain tadi telling a gap, kita juga atau mahasiswa yang terjun ke PKM harus update juga ya kan. Update di sini adalah permasalahan atau informasi yang terkini. Sebagai contoh mungkin ya, kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa ingat tahun 2017 mungkin ya, masih hangat-hangatnya kebakaran hutan yang di Rio ya. Itu lagi banyak tuh kebakaran hutan dulu di Rio 2017 sampai asapnya ke Batam ya kan. Sampai berkabut Batam itu waktu itu ya kan. Nah, seandainya PIMNAS ini atau PKM ini 2017, ya kita ambil PKM tentang itu. Mahasiswa paling pas itu mengangkat topik itu. Karena itu akan menjadi sangat bagus, ya kan? Tapi kalau rekan-rekan mahasiswa mengambil topik kebakaran hutan di Rio itu sekarang, itu kan isunya tahun 2017, istilahnya sudah tidak update lagi, jadi jadinya kurang relevan, enggak ya? Nah, itu bisa menjadi pertimbangan gitu kan. Nah, selanjutnya kredibel. Nah, informasi yang diangkat ini memiliki kredibilitas tinggi. Ada strateginya nih, ada caranya gimana kita mendapatkan informasi yang kredibel, bisa dipercaya lah. Yang paling tinggi kredibelnya itu adalah jurnal, kita ambil referensi dari jurnal internasional bereputasi yang Q1 atau Q2 ya kan. Atau mungkin kalau di Indonesia Sinta ya kan. Jadi kalau kita lihat paper yang kita jadikan referensi itu publish di Sinta 1, 2, wah itu luar biasa itu ya. Bisa juga di berita, tapi berita-berita yang betul-betul sudah terkenal reputasinya, contohnya ambil dari Kompas ya kan, ambil dari Tempo ya kan, Republika. Tapi kalau ambil dari blog-blog itu, wah itu nggak jelas itu ya kan. Nah itu nggak kredibel jadinya ya kan. Dan yang terakhir adalah useful. Jadi proposal kita ini atau artikel yang kita mau buat, produk yang kita mau buat untuk PKM itu bermanfaat untuk berbagai pihak dan relevan dengan masalah. Nah, berbicara mengenai strategi, salah satu poin pentingnya adalah bagaimana membentuk suatu tim ya kan. Ini terkait dengan formula timnya ya kan, formulasi timnya. Nah, di sini ada 4 strategi yang mungkin bisa diterapkan ketika menyusun tim PKM ya kan. Yang pertama, tim sebaiknya berbeda angkatan. Kenapa? Ya sebenarnya sih nggak harus juga ya kan. Tapi kalau misalnya tim mahasiswa itu beda angkatan, istilahnya mungkin ada salah satu timnya yang apanya lagi tuh semester atas sudah mau skripsi ya kan. Atau kalau sebenarnya sih paling bagus semester 7 mungkin ya. Sekarang nanti semester 8 ya, berarti semester 6. Karena kalau sekarang nantinya dia semester 8 udah mau selesai nanti dia. Nggak dapat nanti ikut ke PIMNAS seandainya lolos.
Nah, jadi kenapa beda angkatan tadi? Istilahnya begini nih ceritanya ya kan. Jadi suatu saat nanti ada anggota tim tertentu yang bisa menjawab pertanyaan dari dewan juri ya kan. Contohnya begini nih. Contohnya satu tim itu tersusun atas 5 anggota dan 5-5-nya itu angkatan 2020 lah ya kan. Dan ketika mahasiswanya ditanya apakah kalian pernah mempelajari topik tentang climate change, ada beberapa yang jadi bingung ya kan, 5-5-nya jadi bingung karena mata kuliah ini mungkin bisa didapatkan baru bisa didapatkan di semester depan, ya enggak ya? Nah itu kan otomatis mahasiswa satu tim itu agak susah karena 5-5-nya satu angkatan. Berbeda halnya ketika tim mahasiswanya ini memiliki anggota yang beda angkatan. Jadi ketika ditanya apakah sudah mengetahui secara mendalam tentang climate change, nah bisa saja ada satu tim yang kakak angkatannya bilang oh sudah, karena memang sudah pernah dipelajari ya kan. Ya, nah itu keuntungannya kalau beda angkatan. Jadi ada yang variasinya lah gitu ya, ada yang mungkin mata kuliah yang di angkatan ke atas sudah dipelajari bisa menjawab seandainya ditanya oleh dewan juri. Plusnya lagi adalah akan sangat bagus kalau timnya ini dari multi program studi atau kolaborasi rumpun ilmu ya kan. Nah, contohnya mungkin mengangkat topik tentang teknologi sistem otomasi di pabrik. Nah, kan kalau di pabrik kan teknik industri nih sama manajemen rekayasa, tapi kalau otomasi ya kita tahu kan teknik komputer yang belajar robotik ya kan sama PLC sama ini programnya kolaborasi lah di situ ya kan. Kan lebih bagus kalau kolaborasi, lebih luas jadinya ya kan. Jadi tim kolaborasi satu tim dari berbagai rumpun ilmiah ini tentu akan lebih bagus, tim yang bisa jadi ya bagus banget mungkin ya. Lalu juga yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan passion. Jadi sebenarnya passion ini penting karena jangan sampai tim pengusul ini mengajak anggota tim yang dia itu sebenarnya nggak ada passion di terkait menulis ya kan atau kepenulisan ilmiah. Tentunya sebagai mahasiswa kan kalian punya passion masing-masing ya. Mungkin ada yang passionnya di videografi, contohnya anak-anak DKP mungkin ya. Mereka masuk DKP karena suka multimedia ya kan. Dan mereka mungkin nggak apanya lagi tuh nggak memiliki passion di kepenulisan ilmiah ya kan, tapi mereka memiliki passion di desain. Jadi pilih betul-betul tim yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang diambil ada videografi, tapi kalau dia menggabungkan videografi tentang ilmu-ilmu teknologi atau eksakta ya nggak apa-apa kolaborasi ya kan, seperti gitu ya kan. Nah, itu tadi cari tim yang memang passionnya itu sama, satu visi, satu tujuan. Dan itu tadi, untuk menggapai ke PIMNAS tadi, dari Maret sampai November kan waktunya cukup lama tuh. Jadi komitmen itu adalah salah satu hal yang penting. Jadi pilih timnya yang betul-betul komitmen. Jadi betul-betul dikenal lah kalau bisa ya. Ya, betul-betul dikenal, sudah teruji, dia bisa bekerja secara tim ya kan. Kan ada juga tuh orang biasanya bagus tapi begitu kerja tim agak susah. Nah di sini soft skill yang main di sini. Jadi kemampuan untuk bekerja sama dengan tim kelihatan di sini kan. Kalau bagus ya tentunya akan berdampak kepada PKM ini ya kan sampai ke PIMNAS nantinya. Oke kita lanjut. Nah ini yang penting buat mahasiswa apa sih Pak manfaatnya kita ini mengikuti PKM? Nanti ada manfaat yang sangat menggoda nanti ya, tapi nanti di slide-slide berikutnya ya kan. Ini dulu mungkin yang kita bahas ini ya. Ada nanti manfaat yang apanya lagi tuh yang mungkin menjadi daya tarik PKM ini. Jadi silakan mahasiswa tetap menyimak ya kan. Nah, ini manfaat yang mungkin diperoleh mahasiswa mengikuti PKM atau PIMNAS ini. Jadi 45% itu kalau menurut saya itu berharga untuk ke pengalaman. Jadi ini adalah semacam pengalaman sekali dalam sehidup mungkin ya, karena kan mahasiswa cuma sekali mungkin ya, atau dan itu langka kesempatan kita bisa tembus seumur hidup bisa ke PIMNAS ya kan. Jadi pengalaman ini tidak akan
tergantikan atau pengalaman sekali seumur hidup, once in a lifetime atau once life experience, ya kan. Lalu 35%-nya adalah peningkatan soft skill dan hard skill. Yang tadi itu saya bilang, nanti kalau kalian di PKM ini sering berkolaborasi antar angkatan, antar prodi, tentunya akan ada kerjasama tim, ada ilmu komunikasi, ilmu menulis, karena dibimbing juga sama dosennya. Otomatis kalian akan ada peningkatan soft skill, ya kan? Dan soft skill ini sangat dibutuhkan nanti untuk karir kalian, ya kan? Terus 15%-nya adalah relasi. Relasi ini bisa ke dosen, ya kan? Jadi kalian akan lebih akrab dengan dosennya. Dosennya pun akan lebih bangga nanti, ya kan? Lebih senang nanti sama mahasiswanya. Dan itu karena dosen kalian sering ketemu di semester-semester depannya, ya mungkin berdampak ke penilaian juga. Mungkinnya kalau kalian ketemu di satu kelas mungkin di mata kuliah, ya kan? Wah, ini nih mahasiswa yang pernah saya bimbing PKM. Wah, ini karena ini mahasiswa ini. Tentunya sudah ada reputasi kalian di situ, ya, dengan relasi yang bagus dengan dosen. Ke mahasiswa juga, karena kalian berkolaborasi, ya relasi yang bagus juga ke mahasiswa ataupun ke pihak-pihak eksternal, ya kan, atau dari luar kampus, karena ini kan nanti ini skalanya nasional, ya kan. Nah, kalian nanti akan kalau lolos PIMNAS ya ketemu dengan kampus-kampus lain, ya enggak. Nah, terkenal lah kalian nanti, ya kan, seluruh Indonesia, ya. Jadi mungkin sedikit gambaran ya, mungkin ya, sebenarnya anak-anak PKM itu nanti akan lebih dikenal tidak hanya oleh mahasiswa, tapi juga dosennya mungkin ya. Contohnya mungkin di sini saya ambil aja Alia, mungkin ya, Alia Febriana. Nah, Alia Febriana nantinya sampai ke PIMNAS, terus dapat medali, ya kan? Wah, otomatis Alia ini akan sangat terkenal nantinya, ya kan? Bukan cuma di kalangan mahasiswa, tapi hampir semua satu kampus nanti terkenalnya, ya kan? Jadi contohnya kalau Alia ini ke bagian akademik yang mengurus administrasi mungkin di kampus, ya. Nah, nanti kan banyak dosen di sana itu, nanti akan disapa dosen, kamu yang kemarin ya ikut PKM terus sampai ke PIMNAS, itu nantinya akan lagi itu memberi rasa kebanggaan tersendiri gitu, ya. Dan itu bukan cuma di kampus, bisa saja eksternal, regional, atau bahkan nasional. Bahkan di Batam ya jarang ini, mungkin kayaknya saya belum dapat loh kampus-kampus di Batam yang lolos sampai ke PIMNAS, ya mungkin ya. Kalau lolos proposalnya mungkin ada. Di kampus-kampus di Batam beberapa yang sudah ada yang lolos proposalnya, tapi kalau tembus sampai ke PIMNAS sepertinya belum ada, apalagi dapat medali, ya kan. Kalau kalian tembus, wah, satu-satunya kalian lah dari Batam, bisa diundang sama wali kota Batam nanti. Karena mengharumkan nama kota gitu, ya, kota Batam. Terus apalagi kalau sampai ke nasional nanti ketemu sama orang-orang terkenal, dan ini nanti acara dibuka oleh menteri untuk PIMNAS-nya, ya, karena akan dikenal jajaran pemerintahan di Indonesia, ya kan. Nah, itu yang ininya, yang dampaknya ke mahasiswa yang mungkin menurut saya itu wah sangat apa ya, luar biasa gitu, ya. Lalu ada 5% akan memperoleh sertifikat dari hadiah juara. Nah, juga mungkin ada kompensasi yang mungkin didapatkan dari kampus atau yayasan. Jadi ada bonus, ya pastilah, ya kan. Ada bonus pas dari kampus, atau kita bisa usulkan ke yayasan. Contohnya mungkin pada acara sidang senat terbuka, nah kita undanglah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang berprestasi. Nah, dapatlah mungkin, atau mungkin kita bisa usulkan beasiswa mungkin, ya kan, atau hadiah apa gitu, ya, yang bisa memberi semangat teman-temannya yang lain gitu, ya. Dan itu setiap kampus, ya bukan rahasia ini lagi, ya sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu menawarkan kompensasi ke mahasiswa berprestasi, karena itu dijadikan promosi dia, ya kan. Dan juga itu tadi akan memberikan dampak ke teman-temannya lain, akhirnya temannya lain itu bersemangat juga untuk ikut di beberapa ajang yang memberi pamor kampus itu bisa menjadi lebih naik, karena ini untuk kebutuhan promosi juga atau marketing, ya kan. Nah, ini Bu Endang pasti tahu ya seperti ini, ya. Enak ya, biasa kalau marketing ada mahasiswa yang prestasi, apalagi kalau lolos PIMNAS nantinya, enak jualannya. Jadi ini mungkin seperti intangible rewards untuk mahasiswa. Jadi kalau kita lolos akan banyak bonus-bonus yang akan datang yang tanpa kita sadari nantinya, kan. Jadi tentunya bisa dengan beberapa strategi dan doa juga, dan ya jangan khawatir, nanti akan dibimbing dosennya nanti, ya kan. Jadi setelah sosialisasi ini
nanti kita akan buka form siapa aja yang mau ikut. Kalau belum dapat dosen pendamping, nanti saya dan Bu Yola akan carikan dosen pendamping. Dan saya juga available untuk menjadi dosen pendamping mahasiswa. Kalau di aturannya saya baca, setiap dosen itu maksimal mendampingi 10 proposal mahasiswa. Setiap mahasiswa nanti bisa mengikut 2 proposal aja ya kan. Jadi contohnya siapa lagi nih? Selain Alia mungkin Angga mungkin ya, ikut di proposalnya Deta, ikut juga di proposalnya Nora mungkin ya. Itu bisa 2 ya. Nah, gitu aturannya mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sejarahnya apanya lagi itu PKM ini ya kan. Kalau kita lihat dimulai sejak 2017 ya kan. Jadi ini data seleksi sejak 2017 sampai 2022. Kalau kita lihat di 2022 ini jumlah proposal itu sedikit ya, karena memang dibatasi ya. Karena ada keterbatasan dana kemarin pemerintah pas lagi Covid kan banyak dana yang lebih ke stimulasi ekonomi masyarakat ya kan, biar ekonomi berputar ya kan. Hanya agak dibatasi dana 2022 ya kan. Nah, sehingga mungkin ada pembatasan kuota untuk setiap klaster ya kan. Jadi ada pembatasan kuota untuk setiap klaster. Tapi yang menarik kalau kita lihat datanya di sini bahwa ada peningkatan perguruan tinggi ya mungkin ya. Ya mungkin di 2021 itu proposal yang masuk 67 ribuan, tapi PT atau perguruan tinggi asalnya itu 1178 ya kan. Sementara di 2022 proposal yang masuk itu 37 ribuan aja ya kan, turun, tapi perguruan tinggi yang mengirim itu meningkat menjadi 1441. Jadi lebih banyak perguruan tinggi, jadi lebih ketat jadinya ya. Lebih sedikit perwakilan perguruan tinggi yang masuk. Jadi ini kalau kita lihat data ini saja kelihatan bahwa memang sangat bergengsi ya ini ya. Coba kalau kita lihat 1441 tahun lalu perguruan tinggi mengirim ininya, apanya lagi itu perwakilannya. Jumlah mahasiswa yang ikut proposal 183 ribu. Nah, yang dinanai yang lolos ya cuma 1000 ya kan. Dari 600, karena nanti ada proposal juga yang tidak didanai. Ada 2 skim yang tidak didanai. Yang artikel ilmiah dengan apa yang satu ya. Nanti kita lihat ya kan. Ada 2 skim yang tidak didanai di situ ya. Cuma dapat insentif, tapi dapat duit ya kan. Seperti gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ya kan. Nah untuk kuota nanti ya kan. Nanti akan diinfokan ke operator nanti ya. Jadi nanti minta Bu Yola dicek di Simbel Mawa apakah sudah keluar berapa kuotanya ITEBA gitu ya. Baik, Pak. Karena pemerintah yang akan atur kuota masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini ada beberapa perubahan mungkin dibanding tahun sebelumnya, tahun 2022. Kalau kita lihat dari waktu pelaksanaannya, tahun 2022 ini itu waktu pelaksanaan cuma 3-4 bulan. Nah, kalau untuk tahun ini 4-5 bulan. Lalu pendanaannya juga ada peningkatan walaupun masih belum apalagi itu seperti tahun sebelum Covid ya, sebelum tahun 2022. Pendanaan tahun ini 6-10 juta dari pemerintah, dari Belmawa. Nah, ditambah nanti harus ada dana pendamping dari kampus 2 juta ya kan. Ini wajib ini dari kampus ini 2 juta. Pasti kampus mau kan, ini prestasi nih, prestasi dan prestise ya kan, gengsi 2 juta. Tapi itu ya 2 juta bisa dalam bentuk bukan duit aja ya kan, bisa in kind ya kan. Selain in cash bisa juga in kind untuk dana pendamping dari perguruan tinggi ya kan. Dan ada juga dana dari instansi lain, contohnya ada mitra ya, maksimumnya hanya 1 juta rupiah ya kan. Jadi kita minta atau dapat bantuan dari instansi lain itu, mitra itu maksimumnya dibatasi 1 juta rupiah aja ya kan. Selebihnya itu nanti dari pemerintah ya kan. Nah, kemudian luarannya ya, ini luarannya cukup menarik ini untuk tahun ini ya, terutama untuk generasi Z ya sekarang ya, silenial ya kan, generasi TikTok ya kan. Mestinya sangat menang karena sangat apalagi itu sangat menarik karena ada
ada media sosial gitu ya. Kalau lihat paling bawah, akun media sosial diiklankan. Nah ini kan mahasiswa sekarang, anak-anak muda sekarang seneng nih yang media sosial ini ya. Dan tentunya sangat paham dengan bagaimana promosi-promosi melalui media sosial, tentunya dengan TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya ya kan. Nanti diminta bikin akun gitu ya, kalau tembus proposalnya ya kan. Jadi luarannya sama dengan tahun sebelumnya, ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada produknya ya kan, produknya entah dalam bentuk tulisan, video, produk ya kan, dan sebagainya. Nah ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu itu tadi ada akun media sosial, ada tambahan lah tahun ini ya, karena melihat dampaknya akun media sosial ini kan sudah banyak penggunanya, gitu ya. Dan ini tentunya sangat strategis juga untuk pemerintah. Jadi makin terkenal program ini nantinya tentunya pemerintah akan makin senang. Dan salah satu wadah untuk saat ini karena lagi booming media sosial ya kan, video-video kayak dari Instagram, dari Reels, dari Short-nya YouTube, dari TikTok, itu tentunya memberi dampak nanti untuk kampanye dari pemerintah bagaimana meningkatkan memberi wadah kreativitas dan prestasi mahasiswa. Udah jam berapa ini? Oke, udah 10:30 ya kan. Nanti kita ada sesi tanya jawab setengah jam lah mungkin ya, Bu Yola ya. Boleh, Pak. Nah, karena diiklankan, maka mahasiswa boleh mengajukan anggaran untuk akun media sosialnya nanti. Jadi dari dana 6 sampai 10 juta tadi itu, mahasiswa bisa menganggarkan maksimum 500.000 untuk akun media sosialnya. Jadi kalian bikin akun aja ada dananya itu 500.000, lumayan ya kan? Nah 500.000. Nah ini pasti menarik lah bagi mahasiswa kan, karena ini adalah luaran untuk semua bidang PKM pendanaan. Nah, kecuali yang mungkin insentif tadi yang saya bilang artikel ilmiah dan GFT tadi ya, GFT ya kan. Nah ada nanti apanya lagi itu dua skim yang tidak mendapatkan apanya itu fasilitas itu. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi dua skim ini hanya insentif aja, tak ada pendanaan dia dapat ya kan. Nah ini yang 9 tadi yang menarik untuk mahasiswa ini ya, dibanding dengan benefitnya di slide sebelumnya. Karena PKM ini nantinya akan bisa diakui oleh kampus untuk disetarakan dengan SKS. Nah, ya kan? Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Rektor, ini kan disarankan oleh pemerintah. Saya sudah diskusi dengan Pak Rektor mendukung sekali. Oh, bisa ini kita konversi aja. Kalau mahasiswa bisa tembus aja ya kan. Lolos saja di tahap 1, itu sudah bisa diakui 1 sampai 2 SKS. Nah, artinya apa? Jadi mahasiswa kalau lolos di proposal PKM nanti ini, dia sudah punya 2 SKS. Jadi 2 SKS itu kalau ada mata kuliah yang 2 SKS, dia nggak perlu ikut mata kuliah lagi itu. Bisa disetarakan jadinya, ya kan? Jadi agak ringan jadinya kuliahnya, karena ini kan dipikir untuk pembuatan produk PKM ini kan butuh waktu. Nah ini ibaratnya sama lah dengan MBKM ya kan, belajar di luar kampus. Jadi disetarakan. Itu kalau lolos tahap 1, kalau tembus di Belmawa, didanai, diakui 3 sampai 5 SKS lagi tambahan. Apalagi kalau tembus ke PIMNAS lagi. Kan ini ya mahasiswa nasional, dapat lagi 2 sampai 3 SKS. Jadi mahasiswa yang dari tahap awal sampai PIMNAS bisa dapat 10 SKS. 10 SKS. Jadi kalau mata kuliah 2 SKS bisa 5 mata kuliah, dia nggak usah diambil karena sudah bisa terakan dengan ini, ya kan? Nah, seperti gitu ya. Nah, inilah apanya lagi itu yang menjadi stimulasi strategi kampus untuk mendorong mahasiswa mengikuti program PKM ini, ya kan? Nah, kecuali kalau PKM GFT tadi sama AI, karena ini tidak didanai ya, cuma batasnya lolos tahap 1. Dan memang PKM ini nggak ada aktivitasnya, dia cuma menulis artikel aja. Begitu artikelnya bagus, dapat 2,5 juta, udah selesai kan? Sebentar aja dia ya kan? Nah, bisa langsung dikonversi ke 2 SKS langsung, GFT sama AI. Nanti kita lihat seperti apa GFT sama AI itu ya.
Nah, ini untuk klaster 1, 2, 3, 4, dan 5 ini semua kalau kita lihat di tabel ini yang di-share oleh Bilmawa ada peningkatan jumlah ya kan maksimal proposal PKM yang bisa diunggah ke SIM Bilmawa. Tetap mungkin sama tahun kemarin, tapi untuk PKM pendanaan ada peningkatan. Kalau klaster 1 dari 400 menjadi 500, klaster 2 250 menjadi 300, dan selanjutnya ya kan. Nah, klaster perguruan tinggi terkait PKM akan ditentukan dan diumumkan oleh Belmawa pada setiap tahun menjelang pengunggahan proposal PKM. Nah, jadi nanti Belmawa akan mengirim informasi ini ke operator nantinya ya. Ini makanya tadi saya bilang kalau sempat nanti Bu Yola lihat di SIM Belmawa apakah sudah ada informasi ITEBA ini kuotanya klaster berapa gitu ya. Apakah klaster 4 dan sebagainya, berapa yang bisa kita kirim ya kan. Boleh Pak. Nah, ini klaster ini bisa berubah setiap tahun ya kan. Ini berdasarkan peringkat perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan mungkin ya, rekam jejaknya mungkin ya. Jadi kalau tahun kemarin kita nggak ada yang lolos ya, kalau nggak salah tahun kemarin kita nggak ada yang lolos mungkin ya, makanya saya nggak tahu kita masih bertahan di klaster 5 mungkin ya, gitu ya. Karena di sini juga diminta nanti peran daripada kampus untuk melakukan review internal. Jadi maksudnya untuk meringankan dewan juri, kampus harus menjadi swadaya untuk menseleksi dulu proposalnya mahasiswa. Jangan begitu mahasiswa bikin langsung dikirim aja semua. Nah, itu reputasi itu juga yang akan dilihat oleh Bilmawa atau pemerintah ya kan. Jadi kalau makanya nanti di proposal itu ada berita acara review internal dari kampus. Nah, nanti di situ kalau betul-betul kualitas dari proposal itu bagus, nah itu akan menjadi reputasi dari kampus. Tapi kalau kualitas proposal ini kurang bagus dan lolos dari kampus, ya itu akan menurunkan citranya kampus. Akhirnya klasternya menjadi menurun mungkin ya. Akhirnya kalau menurun ya kuotanya menjadi terbatas ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita sampai jam 11 saja mungkin ya dengan sesi tanya jawab. Oke ya. Ini adalah bidang-bidang PKM nantinya ya kan, kalau kita lihat ada 10 di situ ya. Nah, inti kegiatannya kemudian apakah sesuai dengan bidang ilmu atau tidak. Terus kita lihat juga ada tingkat pendidikannya, kita kan di satu semua ya. Jumlah anggotanya 3 sampai 5 orang ya kan. Kemudian pendanaan 6 sampai 10 juta. Untuk yang insentif 2,5 juta. Nah, yang tadi itu PKM GT ya, gagasan futuristik tertulis. Ini maksudnya GT ini, gagasan futuristik tertulis. Jadi ada karya ilmiah mahasiswa yang yang GT ini memberi ulasan tentang seperti apa sih kondisi Indonesia sebaiknya mungkin direkomendasikan untuk lebih futuristik ya, mungkin kota Batam seperti apa, mungkin apakah menjadi smart city seperti Singapura atau mungkin ada pelabuhan yang di tengah laut dan sebagainya. Nah, itu silakan kalian berimajinasi, nanti dibimbing sama dosennya nanti ya kan. Setelah ini nanti kalian coba diskusi sama dosen lah mana yang paling pas untuk buat kalian ya kan. Jadi kalau kita cermati ya PKM riset itu pengamatannya mendalam ya kan, berbasis iptek, itu mengungkapkan informasi terbaru mungkin dibilang eksakta. Luarannya apa ya? Itu laporan kemajuan, laporan akhir, ada artikel ilmiah. Nah, kalau artikel ilmiah wajib ya untuk riset ya. Kalau yang bukan riset nggak wajib artikel ilmiahnya. Tapi yang wajib untuk semuanya tadi itu ya akun media sosial mungkin ya. Mungkin saya nggak usah jelaskan panjang-panjang di sini karena nanti akan kita bedah satu-satu. Di sini ada juga yang menarik adalah kewirausahaan. Jadi ada juga terkait kewirausahaan. Ini ada produk usahanya ya ini ya. Jadi harus jadi produk usahanya, bukan masih rencana ini untuk yang kewirausahaan. Jadi bukan rencana tapi sudah ada usaha. Jadi mahasiswa yang sudah punya usaha sebaiknya ikut ini, ya kan? Karena kan sudah ada usahanya, ya kan? Kemudian ada PKM PM, PI. Nah, bedanya PM itu solusi iptek yang mitra non profit, kalau PI itu solusi iptek untuk mitra
profit. Jadi ada bedanya mitra non profit ini kayak lembaga-lembaga non profit gitu ya, kayak lembaga-lembaga sosial ya kan, NGO ya kan. Nah, banyak tuh biasanya tuh asosiasi di masyarakat. Nah, kita ada rekanan itu ya, nanti kalau mahasiswa pilih yang PM bisa kita akan bantu, atau PI ya kan, dan sebagainya. Terus ada Karsa Cipta. Yang Karsa Cipta ini adalah hasil konstruksi karsa yang fungsional, tapi belum menjadi seperti karya inovatif. Jadi itu belum skala penuh. Jadi Karsa Cipta itu ibaratnya masih prototipe lah ya kan, belum dipasarkan secara massal. Oke, dan lain sebagainya ya kan. Nah, itu yang di bawah 2 itu yang nggak ada pendanaannya, itulah yang tadi saya bilang PKN GFT. Jadi menulis konsep perubahan masa depan, ya kan? Hanya dalam bentuk konsep aja. Gimana sih kira-kira 2 tahun yang akan datang itu, 2 atau 3 tahun yang akan datang, seperti apa sih contohnya Kota Batam ya. Kalian menulislah di situ ya. Terus ada PKN AI. Nah, ini bedanya AI ini dengan GFT tadi. Kalau AI ini adalah sudah dilaksanakan oleh mahasiswa berupa kegiatan akademik, ya kan? Nah, jadi sudah pernah dilakukan terus dibedah gitu ya. Dan kalau GFT itu tadi artikel gagasan aja. Nah, kalau GFT itu artikel gagasan, maka AI ini adalah artikel ilmiah kayak penelitian gitu, karena sudah dilaksanakan, sudah ada analisanya ya kan. Nah, untuk detail penulisannya mungkin silakan baca nanti yang pedoman yang sudah dikirim oleh Bu Yola tadi melalui link ya kan. Silakan di situ. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau kita nggak sempat di sini, bisa kirim chat ke saya atau Bu Yola nanti ya. Nah, pelaksanaannya kalau tahun 2022 itu sudah luring ya kan, ditambah prokes mungkin ya. Nah, 2023 juga seperti itu. Kita kan sudah lewat ini kan masa pandeminya. Jadi nantinya luring dan tetap prokes. Kalau seumpama ada kejadian mendadak ya kan, kita nggak tahu, ikuti prokes yang di apa lagi tuh, yang dipublish oleh pemerintah. Contohnya, oh, kita udah masuk PKKM lagi nih, udah ikuti ya kan. Yang jelas sekarang udah bisa luring. Kalau 2020 kemarin, 2021 itu masih daring ya kan. Nah, ini yang selanjutnya terkait dengan anggaran biaya. Nah, anggaran tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa di Bilmawa itu 6 sampai 10 juta, dari kampus maksimum 2 juta, bisa in-kind atau in cash ya. Ya kan? Jadi bisa dikasih duit atau enggak. Jadi mungkin ada yang bertanya, in-kind seperti apa? Contohnya mungkin kalau penelitian eksakta pakai lab ya kan? Pakai lab, ya tentu lab itu kan kalau secara umum ada sewa labnya itu ya. Nah, itulah in-kind-nya dari kampus. Atau mungkin mau ke lapangan, nggak apa-apa, nanti difasilitasi kampus pakai mobilnya ITEBA ya kan. Nah, itu kan ada biayanya untuk biaya bensinnya, biaya supirnya mungkin, biaya sewa mobilnya. Nah, itulah salah satu bentuk in-kind. Jadi bukan duit, tapi bantuan dari kampus yang setara dengan duit ya gitu ya. Jadi kalian nggak usah keluarkan duit. Nah, itulah biaya pendamping in-kind untuk kampus ya kan, seperti itu ya. Nah, pihak lain misalnya ada mitra, ya mitranya juga kalau mau membantu ya bisa dalam bentuk in cash atau in-kind juga. Nanti akan diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan ya kan. Jadi nanti mitra itu sama kampus juga nanti akan ada salah satu persyaratan proposal membuat surat pernyataan. Nanti lihat di buku panduannya ya kan. Jadi maksimal total yang bisa kalian dapatkan untuk yang skim pendanaan itu adalah 13 juta ya kan, gitu ya. Kalau yang di luar skim pendanaan tadi yang GFT dengan AI ya cuma 2,5 juta, tapi nggak ada lagi tanggung jawabnya kan. Sampai di situ aja. Nah, cuma dapatnya cuma 2,5 gitu ya. Ini format RAB-nya, silakan nanti ikuti pedoman. Ingat, ambil pedoman yang di-share tadi ya, jangan ambil dari Google. Karena kalau kalian search di Google, ternyata kalian pakai 2022, itu akan sangat berbeda. Itu hati-hati, nanti akan fail itu ya. Jadi ambil yang betul-betul pedoman 2023 yang tadi sudah di-share oleh Bu Yola tadi ya. Nah, kalau kita lihat Bang habis pakai itu 60%, sewa dan jasa maksimum 50%, transportasi 30%, lain-lainnya maksimum 15%. Terus ada biaya AdSense ya kan, publikasi media sosial yang tadi saya bilang itu ya, maksimum 500.000 untuk ini publikasi media sosial. Nah, ini jangan ditotalkan ini mungkin ya.
contohnya 60 tambah 15 tambah 30 tambah 15, nah itu lebih dari 100 itu ya. Maksudnya nanti semuanya itu maksimumnya harus 100. Cuma dari 4 item ini ada yang maksimum 60, ada yang 15 ya kan, seperti gitu ya. Totalnya harus tetap 100 ya kan. Oke, kita agak cepat-cepat aja ini kan. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, anggaran yang tidak diperkenalkan diusulkan di anggaran biaya, dan ini bisa berpengaruh ke proposalnya kalau dimasukkan ini ya, karena nanti akan menjadi pertimbangan dewan juri nanti ya kan. Nah, contohnya honorarium, konsumsi, hadiah dan lain-lain itu untuk tim pelaksana, dosen pendamping, narasumber pemateri atau sejenisnya itu tidak ada honornya semua itu ya. Kemudian ya karena mahasiswa dianggap sudah punya laptop sendiri, sudah punya printer mungkin ya, bisa pakai printer kampus, sudah punya HP mungkin ya, ponsel untuk foto-foto ya, jadi gitu ya. Tidak boleh lagi ada sewa-sewa kamera, sewa printer, sewa komputer dan sebagainya. Nah, kemudian pembelian alat bahan, satu itemnya itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Contohnya mungkin mau beli kulkas ya kan, ternyata di programnya itu harus beli kulkas. Nah, kulkasnya harganya 3 juta, ya nggak boleh itu ya. Pokoknya di bawah 1 juta aja satu item ya kan. Jadi maksimumnya 1 juta untuk pembelian item ya kan, seperti itu ya. Kemudian juga tidak boleh membeli flash disk, hard disk ya, karena kan sekarang sudah ada teknologi cloud ya kan, ada Google Drive ya kan, apalagi di ITB ada OneDrive. Kalian bisa simpan banyak-banyak. Jadi nggak ada lagi kalian menuliskan mau beli flash disk, mau beli hard disk ini untuk simpan data ya kan. Dan juga kalian kan punya laptop ya kan, nah simpan aja di situ ya kan. Terus kuota internet ini masih diperbolehkan kuota internet. Untuk satu tim itu 1 bulannya maksimum 100.000 ya. 100.000, jadi satu tim 1 bulan 100.000. Jadi kalau 4-5 bulan jadi maksimumnya 500.000 untuk pendanaannya ya kan. Kemudian durasi sewa lisensi, misalnya kalian butuh software, sewa software itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Nah, biasanya kan ada tuh aplikasi-aplikasi yang trial gitu ya, disewa. Kalau boleh, nggak boleh lebih dari 6 bulan gitu ya. Kemudian kalau penyusunan ini laporan atau penjilidan ya kan, karena kan kampus biasanya butuh hard copy-nya ya, silahkan nggak apa-apa. Ya maksimum 2 eksemplar aja yang boleh diusulkan. Terus yang tadi 500.000 untuk publikasi di akun sosial media. Lewat dari ini nggak diperkenankan. Oke. Nah, inilah PKM pendanaan. Yang pendanaan ini ya, pendanaan. Jadi ada 8 yang ada dananya, 2 yang tidak ada dananya. Jadi total 10 ya kan. Yang ada dananya PKM riset eksakta, PKM RE, terus PKM riset sosial humaniora, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, PKM penerapan iptek, karya cipta, karya inovatif, PKM video gagasan konstruktif, PKM PGK ya kan. Nah, ini yang nggak ada dananya, cuma dapat insentif 2,5 juta kalau tembus. Itu PKM yang tadi GFT gagasan futuristik tertulis dan PKM artikel ilmiah. Ya kan? Jadi kalau yang donor pendanaan ini tulis, upload, lolos dapat duit 2,5 juta. Gitu aja kalau yang 2 ini selesai sudah. Tapi kalau ini lolos dapat duit harus dilaksanakan 4-5 bulan, dan itu nanti akan diaudit nanti sama pemerintah, Mas BPK kalau duitnya kemana-mana ya kan. Tapi yang 8 nanti ini bisa masuk ke PIMNAS ya kan. Nah, itu ya. Bergengsi dia. Ini sebenarnya ada di buku panduan, mungkin saya nggak akan bahas detail, silakan nanti baca panduannya, tapi minimal kalian sudah minimal ada gambaran lah. PKM RE itu riset eksakta itu seperti apa sih ya kan? Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Nah, kalau PKM RE ini riset ya kan, fenomena alamiah, ada hukum-hukum fisika, kimia, biologi yang eksakta ya, sesuai namanya eksakta ya kan. Ada sebab akibat dan lain sebagainya. Jadi ruang penelitian ini lebih banyak ke bidang kedokteran. Jadi kita ITBAS ini masuk ke teknologi ya kan, atau material science. Nah, material science ini kita ada kerjasama dengan UTM, itu pakarnya material science. Saya juga lagi meneliti material science. Kalau ada mahasiswa mau
memasukkan proposal ngambil material science, saya bisa bantu karena sudah ada itunya ya kan. Tinggal nanti kalian tinggal kembangkan. Kalau ada yang tertarik dengan material science, silakan nanti kontak saya. Itu proposalnya udah siap itu kalau mau dirubah proposal. Karena saya juga ada kolaborasi dengan UTM yang memang akarnya bidang material science ya. Nah, ini luring yang harus ada laporannya nanti, ada dokumentasinya lagi di lab dan lain sebagainya ya kan. Ini untuk riset eksakta. Terus yang sosial humaniora, nah bedanya ini kalau tadi eksakta ya ini jelas lebih ke ilmu sosial ya kan, manajemen humaniora ya kan. Contohnya fenomena sosial. Jadi ini yang berhubungan dengan orang ya kan. Kalau eksakta tadi berhubungan dengan bukan orang. Kalau sosial dan humaniora ini ada orangnya sih ya, atau mengadakan survei mungkin ya kan, atau kuesioner ya kan, fenomena sosial lah gitu ya. Interaksi bermasyarakat. Contohnya di bidang pendidikan ya kan, manajemen politik dan sebagainya. Jadi ini fokusnya aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat seperti dalam bidang budaya, seni, filsafat dan sebagainya. Jadi di situ kelihatannya kalau tadi eksakta, riset eksakta, sekarang humaniora atau sosial. Nah, ada kewirausahaan lagi. Nah, ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk merealisasikan ide kreatifnya dalam membuat produk, bisa berupa barang atau jasa. Jadi ini nanti diharapkan jadi cikal bakal produk usaha yang ini yang mungkin menjadi besar gitu ya. Nah, ide usaha dan produk ini didasari kebutuhan dan peluang pasar dan lain sebagainya ya kan. Jadi ini tidak semata-mata orientasinya untuk dapat keuntungan, tetapi ada ininya kemanfaatannya dan ada kreativitasnya di situ ya. Dan ada teknologinya gitu ya. Nggak boleh cuma menjual biasa, tidak ada nilainya, tidak ada value-nya. Contohnya kayak reseller aja ya kan. Harus beli barang terus dirubah menjadi mahal harganya, ada nilai-nilai ipteknya, teknologinya, sehingga nanti akan menambah profit juga. Jadi selain profit ada teknologinya di situ ya. Nah, ini nanti kalau ada yang sudah punya usaha bagus ini ya kan, sudah ada produknya, tinggal dikembangkan aja nanti. Dengan bantuan teknologi ya kan, nanti teknologinya akan dibantu oleh dosennya. Terus PM pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bagus juga ini. Ya kan? Ini mahasiswa yang suka aktif membantu masyarakat, mitra non profit ya kan? Kayak ada lembaga-lembaga LSM, mungkin kayak Akar Bumi ya kan, Hinterland, ada Indonesia Mengajar atau apa gitu, kelas inspirasi, itu bisa join di sini nih. Ya kan? Ini bisa masuk ke sini pengabdian kepada masyarakat. Jadi memberikan bantuan iptek kepada mitra untuk mengatasi solusi permasalahan yang menjadi prioritas mitra dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Ya. Nah, ini ada yang dikasih kuning di sini ya, maksimal 200 km dari kampus. Nah, kayak Batam ini masuk semua lah kalau Batamnya, 200 km itu jauh sekali tuh. Sampai ke jembatan, kalau jembatan 8, 200 km nggak itu? Kalau masih radius 200 km ya masuk juga di situ ya. Biasanya bagus ini PKM. Kemarin kalau nggak salah ada mahasiswa manajemen rekayasa PKM ke pulau apa gitu dengan dosen Pak Agung sama Pak Dimas. Ya, mungkin bisa dilanjutkan nanti atau dibuatkan aja proposalnya untuk lanjutan ke sana, kan sudah ada tuh. Ya kan? Tinggal ditulis saja ya. PKMPI penerapan iptek, ya ini mitranya tadi, ini bedanya dengan PKM tadi, itu yang mitranya ya kan, kalau tadi mitranya non profit LSM, kalau ini profit. Nah ini kayak perusahaan-perusahaan di Batam ini ya. Ini kayaknya Batam apa itu mahasiswa kita banyak juga potensi di sini karena kita kan udah ada banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Batam, ya kan? Berdasarkan iptek, ya kan? Nah, ini jarak lokasi mitra profit 200 km. Wah, ini semuanya perusahaan daerah industri di Batam itu masuk semua di sini. Jadi kalian kolaborasi dengan mitra perusahaan-perusahaan. Nah, untuk melihat apa sih kebutuhannya perusahaan itu. Terus nah, kita akan apalagi dengan ilmu yang kita dapat dari kelas, kita kasihlah solusi itu ke perusahaan. Nah, itu masuk ke skimnya apa tadi ini? Iptek, penerapan iptek. Ya. Terus karsa cipta. Nah, karsa itu kan gagasan ya kan. Jadi ini ibaratnya ide-ide gagasan untuk membuat suatu produk ya kan.
ini belum ada barangnya ini. Bisa ada barangnya tapi masih prototipe, belum diproduksi massal, ya kan? Jadi dirancang untuk menumbuh kembangkan kreativitas mahasiswa berbasis iptek untuk menghasilkan produk, ya kan? Baik itu sistem, desain, model dan sebagainya, ya kan? Ini masih prototipe ini ya. Mungkin kalau ada mahasiswa kemarin yang bikin produk mau dimasukkan ya bisa ikut ini sebenarnya. Saya kan kemarin mengajar mata kuliah produk inovasi, ya kan, sudah ada produknya, tinggal dipoles lagi mungkin yang kemarin ikut lomba, ya kan sudah ada proposalnya itu karsa cipta, ya kan, tapi sebaiknya ada unsur teknologinya yang dimasukkan di situ, ya, dibuat lebih canggih lagi. Nah, ini karya inovatif, bedanya kalau tadi karsa cipta masih prototipe, kalau karya inovatif ini sudah ada barangnya itu ya, luarannya dalam bentuk, bukan lagi dalam bentuk prototipe, tapi dalam bentuk desain. Sudah ada barang itu keluar, ya kan, maksudnya sudah bisa dipakai lah, sudah berfungsi pula. Kalau prototipe kan bisa saja dia nggak berfungsi maksimal, masih semacam ide aja. Nah, ini mungkin ada perbedaannya apa sih perbedaan PKMPI, KI dan KC itu. Kalau PI tadi mitra usahanya, ya kan, memberikan bantuan iptek kepada mitra usaha sebagai bentuk solusi. Kalau KI solusi kepada masyarakat dalam bentuk teknologi nyata, bukan prototipe. Nah, kalau KC itu masih bentuk prototipe dia, ya kan? Ini karsa, ya kan, karsa atau imajinasi, ya kan, nalar. Jadi ini adalah imajinasinya mahasiswa gimana membuat produk yang kreatif yang bisa mengatasi masalah nantinya, ya kan. Jadi ini masih sebatas imajinasi tapi sudah ada prototipe. Jadi ini bisa dalam bentuk ini nih maksudnya nih. Bisa produknya dalam bentuk 3 dimensi model, mungkin lewat SolidWorks atau apa gitu ya. Seperti gitu ya. Nah, ini mungkin yang cocok ini anak-anak DKP ini ya, anak DKP video gagasan konstruktif. Nah, memotivasi partisipasi dalam mengelola imajinasi, persepsi sebagai upaya solusi kekinian yang konstruktif. Jadi bikin video yang menampilkan solusi yang ada sekarang, solusi dari masalah-masalah yang ada sekarang gitu ya. Dimulai dari gagasan, kemudian dilanjutkan narasi, akhirnya dalam bentuk video konstruktif dan diupload di YouTube nantinya. Ya. Nah, ini nih cocok untuk DKP nih. Nanti bisa kolaborasi sama orang apanya lagi itu anak SI atau TK terkait ilmunya. Karena kan SI TK biasanya ada solusi tuh, solusi iptek ya kan. Nah, anak DKP lah bikin videonya gitu ya. GFT, nah ini yang tidak ada pendanaannya dapat duit 2,5 juta kalau lolos dan ini dinilai bagus ya kan. Jadi gagasan futuristik sebagai respon atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Jadi caranya mungkin kalian Google apa sih masalah-masalah yang muncul saat ini yang jadi isu-isu tren di Indonesia ya kan. Nah, cobalah dicari penelitian yang mungkin di negara lain sudah ada dan ada solusinya. Itu kalian implementasikan di Indonesia dalam bentuk tulisan jadinya ya. Terus, nah bedanya kalau tadi iptek ini apa itu gagasan futuristik ini kayak berangan-angan, contohnya kayak membangun pelabuhan di tengah laut dan lain sebagainya. Nah, kalau artikel ilmiah ini sudah ada ininya ya kan, sudah ada bukan cuma gagasan, memang sudah pernah dilaksanakan. Ini kayak skripsi mungkin ya, tapi kalau skripsi itu kan biasanya nggak kreatif gitu ya kalau skripsi ya. Jadi atau mungkin kalian pernah tugas membuat karya ilmiah, mungkin kalau dipoles sedikit agak kreatif bisa dimasukkan ke sini, dijadikan PKMAI. Lumayan nih kalau tembus 2,5 juta ya kan. Siapa yang mau kasih 2,5 juta ya? Nah, sumber penulis artikel tersebut adalah kegiatan ilmiah yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa penulis artikel, mungkin dari magang mungkin ya kan. Jadi makanya mahasiswa tingkat akhir kayaknya ini yang sudah magang, ada laporan magangnya, disubmit aja ini ke PKMAI, laporan magang ya kan. Atau mungkin ada mahasiswa yang masih menyusun skripsi sejak tahun kemarin belum selesai, masukin aja PKMAI kan tinggal dipoles aja itu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kiat suksesnya ya tentunya baca pedoman, tulis proposal sesuai dengan pedoman. Tadi udah di-share linknya ya, silakan dicek, dipelajari. Dan
dari persentase apa itu slide yang tadi itu mungkin kalian sudah mulai ada bayangan nih, saya maksudnya nanti ke skim apa ya kan? Apakah riset eksakta, apakah kewirausahaan, apakah karya ilmiah dan sebagainya. Ya kan? Nah ini mungkin memberi referensi aja ke mahasiswa contoh-contoh yang menang kemarin di PIMNAS. Contohnya proposalnya itu judulnya inovasi formula metformin terinkorporasi glukos, respon mikropartikel terhantarkan melalui dissolvable microneedle sebagai peningkat efektivitas terapi diabetes mellitus tipe 2. Wah, ini udah kelihatan memang judulnya canggih gitu ya. Kalau Dewan Juri melihat ini, reviewer melihat, wah judulnya sudah fokus ini, sudah spesifik dia, tidak umum ya kan, ada banyak istilah-istilahnya. Terus yang paling penting ada kata-kata inovasi di sini ya. Ada kata-kata inovasi ya kan. Ada kata-kata inovasi, berarti memang dia proposal ini inovatif ya kan. Itu kan salah satu trik juga itu. Kalau kita membuat kata inovasi, nah itu berarti artikel kita ini inovatif ya kan. Jadi kalau judulnya aja, kalau dilihat reviewer sudah terlihat, wah ini sudah kompleks ini, terus ada manfaatnya, ini udah langsung bisa kita katakan 40% udah peluang lolos ya kan, kalau judulnya bagus, karena dibaca oleh reviewer. Tapi kalau judulnya aja ya, udah terlalu umum ya kan, contohnya inovasi obat untuk penyakit ini ya kan, terlalu luas gitu ya, nggak ada istilah-istilahnya. Jadi kalau saran saya, tulislah istilah-istilah apa gitu ya yang kalian sudah dapat di bangku kuliah, biar kelihatan agak apa lagi itu iptek gitu ya, dan apa ipteknya gitu ya, ada istilah-istilah ilmiahnya. Terus yang contoh untuk riset sosial humaniora, ini mungkin orang SI biasanya atau teknik industri yang lebih ke manajemen. Nah ini contohnya nih yang menang PIMNAS kemarin sampai dibikinkan poster. Jadi di PIMNAS itu nanti mereka bikin poster sini, ditempel-tempel, dipresentasikan, ya kan? Contoh judulnya itu counter hegemoni kearifan lokal Balai Bayan. Nah ini yang tadi yang saya bilang ini, yang lagi maraknya informasi BMKG gempa, gitu kan? Ternyata ada kearifan lokal Balai Bayan di ini apanya lagi itu di Lombok tadi itu, dan itu ternyata kearifan lokal itu bangunan ini anti gempa, ternyata kuat dia tahan gempa, itulah yang dia angkat di tulisannya kan. Terus ada juga judul dari pecandu menjadi penyintas, eksplorasi perjalanan menuju resiliensi melalui dukungan karakter strength pada remaja yang menjalani rehabilitasi narkoba. Nah, ini lagi isu hot juga ya mungkin ya, generasi muda yang kecanduan narkoba ya kan, dari penyandung menjadi penyintas, sembuh dia maksudnya ya kan. Oke, ini banyak nih untuk iptek, loop scanner makeup artist, sistem pengering iklan model aerodinamika untuk meningkatkan mutu produksi iklan. Nah, ini judul-judul yang sangat menarik untuk reviewer gitu ya. Nah, ini mungkin sekedar referensi, ini acara PIMNAS kemarin yang dapat juara. Coba bayangkan ini kalau ada yang bawa bendera ITB sini ya. Luar biasa ya. Ada kalian di sini ditonton oleh menteri-menteri semua ini. Kalau nggak sadar, kalau tahun ini katanya Presiden juga mau membuka ini acara penutupannya ini sama pemberian medalinya mahasiswa. Wah, kalian udah langsung terkenal satu Indonesia ya kan. Bukan cuma di Batam ya kan. Nah, dan ini portofolionya canggih nih. Dan kalau sampai saat ini, inilah lomba yang paling prestasinya tinggi untuk mahasiswa. Jadi kalau kalian tembus, wah, jangan, apalagi itu kalian lebih canggih lah daripada mahasiswa-mahasiswa lain se-Indonesia loh, nggak melihat lagi kampus di sini. Ini perwakilan se-Indonesia di sini ya. Dan ini nanti kalau ada yang menjanjikan dibawa lagi ke tingkat internasional nanti mewakili Indonesia. Berbiasa ya. Nah, ini yang paling penting ini kayaknya nih. Sebelum kita selesai kayaknya ini udah slide terakhir nih Bu Yola. Kita udah masuk jam 11 ya. Setengah jam aja mungkin tanya jawabnya ya. Kalau nanti nggak cukup waktu kita buka di secara offline aja mungkin ya nanti. Iya, secara apa mereka mahasiswa bisa konsul ke Bapak langsung untuk proposal yang akan mereka ajukan. Nah, ini yang penting, paling lambat dari Belmawa minta tanggal 2 Maret pukul 23.59. Kalau sudah pukul 00 23 Maret udah di-close itu. Tak ada perpanjangan lagi. Nah, gimana ya? Kita udah tanggal berapa ini? Padahal
salah satu persyaratan ada dokumen review internal dari kampus. Jadi kalau saya bisa katakan minggu depan ini harusnya sudah ada ini daftar mahasiswa sama proposalnya masuk ke kita. Karena nanti yang upload itu operator nanti ya Bu Yola ya, yang upload ke Bilmawa. Nanti setelah proposalnya masuk, nah, nanti akan dikasih akun juga nanti itu. Kalau lolos pendanaan, mahasiswa akan dikasih akun, termasuk dosen pendampingnya juga akan dikasih akun, ya kan? Oh, dokumen berita evaluasi surat komitmen 2 Maret. Ada 2 tahun nih. Jadi dokumen-dokumen 2 Maret, tapi proposalnya 4 Maret, ya kan? Kan ada banyak tuh. Nanti kalau kalian lihat di buku panduan, ada banyak dokumen-dokumen lampirannya di situ. Contohnya kayak surat komitmen dana tambahan dari kampus, ya kan? Terus berita acara evaluasi internal yang saya bilang tadi. Jadi sekarang tanggal berapa sekarang? 20, Pak. 20. Ya. Nah, ini berarti minggu depan harus sudah kita review internal ini. Setelah itu kita upload lah berita acaranya ke Simbilmawa, ya kan, melalui operator. Setelah itu tanggal 4 Maret kita upload semua lagi lah. Paling lambat itu ya. Ini. Sebenarnya kalau saran saya tanggal 3 atau tanggal 2 lah semuanya sudah terkirim. Ya. Karena kalau tanggal 4, karena banyak yang masukkan detik-detik terakhir, biasanya servernya down gitu ya, atau mungkin macet gitu ya, error. Ngelek Pak sistemnya. Ngelek tiba-tiba udah jam 00.05 Maret. Nah, gak lah. Sayanglah perjuangan itu. Sampai berdarah-darah, begadang bikinnya kan. Oke, terus nanti ingat juga Bu Yola, dosen dan pimpinan perguruan tinggi, saya nggak tahu ini apakah rektor atau cukup wakil rektor kemahasiswaan aja, nanti yang validasi, paling lambat tanggal 6 nanti, ya kan? Oke, itu yang paling penting. Jadi catat nanti tanggal-tanggal ini, dan setelah sosialisasi ini, ada yang mau, apalagi itu ikut ini, menjadi saya sebagai dosen pendampingnya, nanti silakan kontak saya aja. Tapi itu tadi, saya bilang di proposal program ini setiap dosen maksimum cuma membimbing 10 proposal aja, ya kan? Dan harus sama bidangnya. Contohnya kalau DKP ya carilah dosen DKP yang sama bidangnya, ya kan? Carilah dosen pendamping DKP, mungkin Pak Alen, mungkin Bu Ria dan sebagainya, ya kan? Atau mungkin SI ada Bu Ririt atau Pak Alpendo, ya kan? Cari dosen pendamping yang sesuai bidang proposal kalian, ya kan? Tapi kalau umum-umum kayak kewirausahaan ya sama aja dosen yang mengajar mata kuliah kewirausahaan bisa jadi dosen pendamping kalian. Nah, terus kalau lebih ke teknologi kayak manufaktur ya bisa ke saya, atau banyak macam-macam di sini dosen ini kan masing-masing ada bidangnya. Nanti gini aja, kalau bingung juga cari dosen pendamping bisa info ke saya, nanti saya arahkan juga siapa yang paling pas jadi dosen pendampingnya, ya kan? Seperti gitu ya. Oke, itu aja. Selamat berjuang, pasti bisa, ya kan? Nggak ada yang nggak bisa. Apa itu, kalau kita sudah ada usaha yang maksimal sambil berdoa pasti bisa. Oke, itu aja mungkin Bu Yola. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab mungkin ya. Boleh. Silakan. Bagi Terima kasih teman-teman semuanya. mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Bisa raise hand mungkin, Ya, Pak. atau diketik aja lah kalau ini. Iya, kalau misalnya mau nanya lewat chat juga bisa, nanti kita bacain. Ya, nanti dibacain sama Bu Yola tuh kalau ada yang mau bertanya, ya kan. Ingat ini ajang yang paling bergengsi ya sampai saat ini untuk mahasiswa. Bukan in a lifetime, ya kan. Mungkin sekali dalam hidup kalian ini, wah ini harus ikut, ya kan. Dan itu tadi sebaiknya beda angkatan dan beda prodi lah, ya kan. Biar ada kolaborasi, ya kan. Biar lebih luas skopnya nanti. Contohnya untuk kewirausahaan, wah itu bisa kolaborasi antar prodi itu kalau kewirausahaan. Untuk aplikasinya mungkin anak SI, terus untuk apa namanya itu manajemen bisnisnya mungkin dari TI bisa, atau manajemen rekayasa, ya kan? Ya kan? Terus untuk modelnya ya bisa matematika, macam-macam bisa dikolaborasikan semua, ya kan? Atau mungkin yang ngambil video, ya kan, tadi ada videografi tuh, bisa di kafe, terus videonya tentang apa? Videonya tentang mungkin ini nih, masalah-masalah sampah mungkin ya,
masalah-masalah sampah. Itu teknik industri bisa juga tuh masalah sampah, karena kan belajar tentang manajemen lingkungan juga, ya kan? Nah, nanti teknik industri, teknik apa itu DKV yang bikin videonya, atau mungkin terkait dengan apa kemarin itu ya, tentang safety mungkin ya, safety di perusahaan, ya kan? Bisa juga itu. Nanti orang DKV yang bikin videonya, teknik industri yang bikin materinya gitu ya, kolaborasi. Dan kalau bisa tadi beda, ambillah angkatan-angkatan yang terakhir sekarang, karena mungkin kalau yang angkatan terakhir kan sudah banyak belajar mata kuliah tuh. Dia ibaratnya sudah komplit lah mata kuliah yang dia sudah ambil. Nah, bisa mungkin membantu adik-adik kelasnya, ya kan. Untuk semester minimal tak ada pembatasan, mau semester 1, 2 pun bisa ikut semua sini ya. Nah, gitu ya. Ingat tadi bisa dikonversi menjadi SKS. Kalau kalian tembus di lolos ya di proposalnya ya. Nah, langsung ini. Wah, ini Bu Endang langsung mau bertanya nih, silakan nih. Dari tadi mau bertanya nih. Silakan. Kalau Bu Endang nggak usah di kolom chat lah, langsung ngomong dia, orang apa itu udah public speaking-nya bagus ya kan. Silakan. Tinggal dibuka mic-nya, kayaknya lupa buka mic-nya itu, masih di mute. Ah, kayaknya ini nih kayaknya ini. Kepencet kayaknya resennya. Aduh, nggak ada yang bertanya nih, jangan-jangan nggak ada yang tertarik ikut PKM ini. Aduh, saya maunya nanti ada yang tertarik lah. Jangan sampai Kalau kita nggak ada ya. kalau nggak saya aja lah Pak yang ikutan. Sayang Pak kalau nggak diikutin nih sama mahasiswa. Iya, itulah. Ini kalau nggak diikuti. Kalau nggak salah tahun lalu kita ada, cuma mungkin karena tidak ada berita acara review, ada mungkinnya, cuma nggak diseleksi betul-betul, nggak dibimbing dengan baik, maka belum lolos ya. Ini lomba ini sudah 2017, masa dari Teba nggak ada. Oh, ini ada pertanyaan nih, coba Bu Yola. Masih dari Feberlian Elizabeth, masih bingung buat mengunculkan idenya Pak. Oke, Gimana tuh Pak? coba saya simulasi ini mungkin ya. Iya, Simulasi, saya share kirim aja dulu ya. Cari ide. Nah, lihat ini saya. Nah, ini aja mungkin isu, cari aja di Google. Isu-isu yang sedang tren di Indonesia. Nah, coba gitu aja kita ya, pakai Google ya. Nah, kita seleksi, nah share aja lah. Kita lihat 5 isu global yang harus diperhatikan di tahun 2022. Nah, ini kan sudah ada ide ini, kita lihat ini kan. Kita lihat aja di berita. Nah, ini COVID oke lah, udah lewat lah COVID lah ya kan. Akuntabilitas iklim, kesetaraan gender, nah ini bisa juga ini. Ini cocok ini untuk mahasiswa ya kan. Gimana aksi mendesak kesetaraan gender ya kan, hak-hak perempuan ya. Bisa juga itu. Krisis dan konflik kemanusiaan yang berkembang, nah, dan sebagainya. Atau mungkin mahasiswa ada yang sudah pernah dengar nggak yang teknologi artificial intelligence yang lagi betul-betul booming sekarang ya? ChatGPT, ada nggak yang pernah dengar istilah ChatGPT? Nah, itu bisa jadi bantuan terus kita itu untuk memunculkan ide-ide, ya kan? Nah, ini saya buka coba ya. ChatGPT. Ada nggak yang pernah ini nih? Oh, sayang ini kalau mahasiswa ketinggalan ini informasi ChatGPT. Ini adalah aplikasi artificial intelligence yang sangat pintar melebihi manusia. Ini dites sama profesor bidang kedokteran, dites kasih pertanyaan, lolos dia untuk apanya lagi itu, untuk predikat yang paling baik lah. Jadi melebihi manusia analisanya ya kan. Jadi kita bisa tanya di sini ya. Contohnya apa, sarankan ya kan, sarankan ide, beberapa ide lah mungkin ya. Beberapa ide untuk menulis, mau apa dulu nih? Karya ilmiah ya kan? Nulis karya ilmiah futuristik untuk
Nah, terus trik di Indonesia aja lah yang ini. Kita butuh berapa? Beberapa ide. Ini aja dulu ya. Sarankan beberapa ide untuk menulis karya ilmiah futuristik di Indonesia. Nah, inilah kecanggihannya ChatGPT. Masa depan energi terbarukan. Nah, ini energi terbarukan ini. Aduh. Ini ada yang bertanya, coba kita ini dulu ya. Energi terbarukan, tulis tentang potensi tantangan energi terbarukan di Indonesia. Ya kan? Ini ada dosen kita namanya Pak Joni, dosen teknik komputer, dia pakarnya sel surya untuk tenaga surya, ya kan? Bisa nanti kerjasama dengan Pak Joni jadi pendampingnya. Dia sudah punya beberapa penelitian, kolaborasi aja nantinya. Transportasi masa depan Indonesia. Nah ini kan kemarin saya sempat ke pembukaannya ini ya, apa ya, apartemennya Habibie itu, apa namanya, Mercedes ya? Pollux. Pollux, di Pollux. Di situ saya lihat ada pameran atau mungkin jualan mungkin yang mobil listrik. Mereknya Wuling atau apa ya? Nah ini nih masa depannya transportasi itu nanti di Batam itu semuanya akan menjadi mobil listrik nantinya. Nah seperti apa nanti? Apa gagasannya seandainya mobil listrik ini sudah menjamur di Batam? Apakah sudah layak atau bagaimana ya kan? Masa depan kota-kota di Indonesia. Nah, kota-kota berkembang, kesehatan dan kebugaran di masa depan Indonesia, tuliskan tentang bagaimana. Hebatnya lagi ChatGPT, ya kan? Ini kan kita dikasih 7 opsi, kan? Kita kasih lagi perintah. Tolong detailkan nomor 1. Gitu aja ya. Nah, ini ya, coba kita lihat. Tentu saja saya akan memberi detail lebih lanjut di nomor 1. Masa depan energi terbarukan Indonesia. Nah, ini langsung dituliskan ini nih clue-nya ya kan. Indonesia adalah negara sumber daya yang kaya, termasuk minyak, gas alam, dan batu bara. Namun semakin, ya kan? Ini sekarang teknologi artificial intelligence loh ini. Ini bikin proposal harusnya 1 hari bisa kelarin kalau kalian pandai membuat kata-kata kunci di ChatGPT. Nanti kalau ada yang mau bimbingan dari saya, silakan datang saya aja. Chat saya, Pak, saya mau ini ikut yang ini nih. Saya belum ada ide sini, saya kasih ide. Saya banyak ide, cuma nggak ada waktu saya. Makanya nanti mahasiswa yang ini kan. Beberapa potensi di Indonesia adalah energi surya dan lain sebagainya. Ya kan? Coba kita lihat, ada yang bertanya juga tadi yang satu itu, Bu Yola. Coba Oke, lihat, Pak. ada di kolom chat. Ada satu lagi Dari pertanyaan tadi. Muhammad Riansyah, Ya. Prodi Sistem Informasi. Tadi disebutkan kalau mengikuti dan lolos proposal dapat 2 SKS. Misalkan proposalnya tidak lolos, itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih bisa berkesempatan mendapatkan 2 SKS? Ini pertanyaan yang bagus ya kan? Pertanyaan yang bagus, karena kan kalau dari sisi logikanya kan mahasiswa sudah meluangkan waktunya bikin proposal ya kan? Apakah bisa disetarakan 2 SKS? Nah itu nanti tergantung dari prodinya, kaprodinya, sorry. Karena begini juga, ada dilema juga gini. Gimana kalau mahasiswa asal-asalan bikin proposalnya? Dapat 2 SKS dong. Jadi ini lebih ke effortnya mahasiswa sampai di mana. Ada juga mungkin mahasiswa yang rajin datang bimbingan untuk proposal ini, tapi karena belum beruntung ya kan, nggak lolos. Ya mungkin dosennya akan menilai atau kaprodinya, oh ini anak ini sudah banyak habis waktunya nih, udahlah disetarakan ke SKS ini lah, karena dia pun kita tanya-tanya paham dia, cuma mungkin karena ada kekurangan administrasi apa gitu ya, akhirnya dia nggak lolos. Bisa seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah tergantung dari dosen pendamping dan kaprodinya, bagaimana menilai dia itu ya. Kalau dianggap memang sudah intens, sudah mencoba segala macam cara, udah ada effortnya luar biasa, bisa disetarakan 2 SKS. Nah, yang hebatnya itu kalau lolos, kita nggak akan melihat lagi effortnya seperti apa, enggak ya, udah lolos, udahlah 2 SKS sudah, ya kan? Nah ini nih potensi energi terbarukan di Indonesia, ada energi surya, nah ya kan? Coba kita tanya lagi. Untuk energi surya, kita tanya aja ya. Surya, seperti apa potensinya di Batam, ya kan? Itu aja. Coba kita lihat artificial intelligence ini. Dia kenal nggak Batam? Dia bisa nggak kasih saran? Nah, coba kita lihat ya. Tentu saja. Di kota-kota seperti Batam. Nah, di daerah tropis dengan sinar matahari intens, terdapat beberapa faktor potensi energi surya di Batam, antaranya iklim. Nah, Batam ini iklimnya panas ya kan, sering panas kan, tapi kadang juga lembab ya kan.
Jadi sebenarnya Batam ini berpotensi, dan kalau nggak salah kabarnya di Waduk Duryangkang itu akan dipasang banyak panel surya di situ, menutupi semua waduknya situ ya. Itu mau kerjasama sama Singapura nanti. Ya kan, karena daerah Batam memang bagus ini, sinar mataharinya sangat panas biasanya ya kan. Topografi Batam memiliki dataran rendah, ya kan, nggak ada dia gunung-gunungnya ya kan. Banyak ini data, makanya penting itu untuk memasang konstruksi infrastruktur panel sinar surya ya kan. Infrastruktur Batam memiliki infrastruktur, ya listriknya Batam ini termasuk canggih nih di Indonesia ini. Kalau kita jalan-jalan aja di pinggir jalan di Batam jarang ada tiang listriknya ya enggak. Semuanya ditanam, banyak rata-rata ditanam ya kabel listriknya. Kalau di kota-kota lain masih banyak pakai tiang listrik. Jadi ada agak gampang dia kena dahan, begitu kena dahan kabel listriknya mati lampu lagi. Di Batam ini biasanya bikin mati lampu itu kalau bukan mesinnya rusak ya kan, atau teknisi yang lainnya lah. Tapi kalau di kota lain, apalagi kota saya ini di Makassar ya kan, hampir tiap minggu ada mati lampu itu karena dia pakai sistem grid dia kan, pakai tiang listrik dia. Begitu ada pohon ranting aja kena kabel listrik itu mati lampu lagi ya kan. Namun meskipun itu ada beberapa tantangan. Ini kan udah artikel ilmiah ini, ya kan? Beberapa keuntungan dari penggunaan energi surya di Batam: mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi biaya listrik, menjaga lingkungan. Nah, ini sudah futuristik ya kan? Dalam karya ilmiah futuristik Anda dapat, nah ya kan? Gitu ya. Coba kita sekarang aktifkan ini web aksesnya. Ini kan biasanya, ini kan menurut ChatGPT ini nih. Dan kita nggak tahu referensinya ada nggak di referensi penelitiannya ini. Nah, ini ada fiturnya namanya web akses. Kita akan coba, dia kasih ini nggak? Kasih referensi bagus nggak? Berikan referensi tentang potensi atau masa depan energi surya di kota-kota besar di Indonesia ya. Contohnya Batam ya, kita tulis saja. Contohnya kota Batam. Ini untuk referensinya ya kan. Ini kita lihat 5 lah ya, 5. Kita contoh aja 5 result. Waktunya kalau bisa ya ini tema aja lah ya biar lebih banyak ininya. Regionnya oke lah, ini region aja mungkin ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada referensinya nih. Ini nih, nomor 1, roadmap rencana tenaga listrik disusun oleh ESDM. Ada linknya ini. Kompas lagi, Kompas kan kredibel ya, Kompasnya. Nah, dari ChatGPT ini dia bisa berdasarkan beberapa sumber, potensi energi surya di Indonesia cukup besar dan menjanjikan, namun pemanfaatannya masih rendah dan butuh upaya untuk optimalkan berdasarkan referensi nomor 2. Kita lihat referensi nomor 2. Referensinya ini, Kompasiana, ya kan? Ada referensi semua. Jadi ini bukan sekedar opini aja, dia ngambil dari referensi ini. Ada nih citasinya nomor 1, ya kan? Nah, EBT diproyeksikan 51,6% atau lebih banyak dari energi fosil. Referensi nomor 1. Kita lihat referensi nomor 1, dia dari yang moneykompas.com tadi ya. Nah, ini kan udah ini kalau dikembangkan begini udah jadi. Untuk Kota Batam, potensi energi surya sangat besar karena memiliki waktu penyinaran matahari cukup lama sepanjang tahun berdasarkan data dari Surya Institute. Nah, ini kan ada referensinya pasti nih. Nah, inilah nomor 6 ini ya. Berdasarkan data dari Surya Institute, potensi energi surya di Kota Batam mencapai 4,8 kWh meter kubik per hari yang merupakan potensi cukup besar dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Referensi nomor 6. Referensi nomor 6 ini adalah, mana referensi nomor 6 sini ya? Nah, ini kalau kita klik coba, nah kita klik aja lah. Nah, ini nah, dia ngambil ini nih. Dengar baik-baik, bukan ini. Di mana dia ambil ini? Warta ekonomi energi talks. Nah, ini nih kalau kita lihat ininya energi talks ininya ya. Nah, ini agak terputus karena memang ChatGPT ini karena banyak penggunanya maka dia kadang agak macet. Ini bisa diulangi lagi nanti ya.
Nah, dari sini aja udah banyak ini ya kan. Ini satu hari bisa jadi proposal ini ya enggak ya? Dengan bantuan teknologi artificial intelligence sekarang, ChatGPT. Gimana, ada pertanyaan lagi yang lain? Terus ini juga, nah kalau yang saya bilang tadi, kalau ada mau ikut sama saya, nah saya ini sudah kerjasama dengan apanya lagi tuh, University Teknologi Malaysia yang kemarin MOU dengan kita di acara wisuda ya kan. Nah ini kerjasama dengan Andalas juga, dengan Pak Rektor ya kan. Saya ada artikel ilmiah, bisa nanti kalian pakai untuk proposal ya kan, karena kan melibatkan mahasiswa. Saya punya, sudah ready ini artikel tentang sifat fisik dan mekanis komposit ini dari plastik recycle ini ya kan. Nah, nanti ada raminya itu. Rami itu kayak goni, karung goni kan dari rami sebagai penguatnya. Nah, ini kita kolaborasi dengan Malaysia ini ya. Kalau ada mahasiswa mau terlibat dan mau dijadikan proposal ya silakan hubungi saya. Ini pakai aja nanti, ini udah lengkap ini. Udah lengkap semua ini. Apanya lagi tuh, proposalnya ini sudah lengkap dan kita akan kerjasama dengan Malaysia untuk melakukan penelitian ini. Ini kan penelitian juga ini. Jadi kalau mahasiswa mau mengambil ini silakan, nanti akan dijadikan salah satu co-author lah untuk di ini. Ini kami juga lagi mengusulkan penelitian ini. Jadi kalian bisa tanya juga dosennya, Pak lagi meneliti apa Pak, bisa nggak saya bantu, ya kan? Nah buatlah itu nanti jadikan proposal untuk PKM ini, iya kan? Kan PKM itu ada juga risetnya ya kan. Tapi kalau sudah ada produknya ya bikin produk. Kalau ada kalian punya bisnis ya bikin bisnis, ya kan? Atau mungkin mau pakai ChatGPT tadi, gimana caranya bikin proposal kalau saya bisnisnya apa gitu ya? Coba saya mati webnya ini, kita new chat. Coba sarankan outline proposal bisnis saya. Proposal ini ya, kewirausahaan untuk bisnis tempe contohnya. Kan ada mungkin mahasiswa bikin bisnis tempe mungkin ya kan. Coba sarankan outline ini kayak garis besarnya ya kan. Proposal kewirausahaan untuk bisnis tempe. Coba kita lihat ChatGPT jawab apa ya kan. Contoh outline proposal kewirausahaan untuk bisnis tempe, ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis. Bisnis produksi tempe dengan fokus pada varian organik, tujuan bisnis, memenuhi permintaan pasar. Nah, tim manajemennya, ya inilah kalian bisa ini pendanaan mungkin dari Ben Mawa tadi ya kan, analisis pasar. Kalian harus bikin analisis pasarnya untuk bikin proposal. Ukuran pasar, besarnya pasar tempe di wilayah yang dituju, di Batam contohnya. Tren di pasar, tren konsumsi makanan sehat dan organik, ya nanti diceritakan bahwa masyarakat sekarang sudah mulai paham tentang protein yang organik ya kan. Terus kalian harus sampaikan juga segmennya, analisis pesaing, strateginya seperti apa, branding, bikin logo ya kan, promosinya, distribusinya, harganya, penjualannya. Nah, nanti untuk tahap tentang produksinya, bikin lokasinya, peralatannya dan lain sebagainya. Ini nanti bisa didetailkan ini sama ChatGPT, ya kan? Contohnya yang mana kalian, Pak saya nggak ada ide ini. Ini kan kita tadi berbicara tentang ide ya kan. Pak saya masih bingung Pak idenya. Ini kan masih gambarannya gimana membuat detailnya. Kita tanya dulu nanti ChatGPT ini kan. Dia bisa bantu untuk idenya nanti ya kan. Contohnya kalau setelah dapat kerangkanya ini, nah anggaplah ini ya. Oke, analisis pasar, ukuran pasar, segmen pasar, analisis pesaing. Atau kita ambil yang bab 3 ya kan. Branding ya mungkin coba ya. Untuk bab 3 uraikan bab 3 ya kan. Uraikan tentang branding dan promosi. Buat dalam 300 kata. Nah, kita challenge lah ChatGPT, bisa nggak 300 kata ya kan? Bisa nggak dia seperti itu? Coba ya. Nah, coba kita lihat. Branding dan promosi. Nah, ini 300 kata, nanti kita hitung ini. 300 kata nggak ini? Ya kan? Branding, ini dalam branding. Oke, penting karena keduanya
nambah download. Cuma kalau sampai 1000 dia agak pusing dia. ChatGPT ini masih terbatas, makanya kita harus pandai-pandai juga membuatnya bertahap. Jangan sampai tulis sampai 1000 ya kan. Kadang-kadang dia macet kalau kebanyakan. Karena ini servernya lagi banyak akses ini. Ini aplikasi ini lagi tren sekarang dipakai di seluruh dunia. Dengan membuat konten pemasaran, misalnya membuat video promosi yang menunjukkan proses pembuatan tempe, ya kan. Begini nanti proposal kalian. Nanti saya akan bikin video promosinya, ada cara-cara membuatnya, gimana dia menjadi sehat, berkualitas, ya kan. Terus nanti saya akan kerjasama dengan toko-toko, ya kan. Toko-toko dan restoran siap saji, ya kan. Untuk menyediakan makanan organik. Dalam melakukan promosi, ya mungkin saya akan menentukan targetnya, ya kan. Kesadaran merek, branding, promosi, ya bisnis. Oleh karena itu penting merencanakan strategi ini kan. Nah, coba kita lihat 300 ini ya. 300 kata juga ini kayaknya ini. Coba ya. Nah, ya kan? Coba kita Ctrl Alt, review, word count. Wah, 283 ya, mendekati lah 300 ya kan. Nah, kira-kira ide apa lagi nih yang butuh? Nanti langsung dibantu. Ada macam-macam ide nih, tinggal kalian aja mau kerjaan atau tidak ini kan. Kalau tembus proposal lumayan 2 SKS ya kan. Dan ini sudah disetujui sama Pak Rektor ini kan. Nanti kalau dari prodinya agak susah, informasikan aja ke saya. Karena ini kan sudah di ACC sama Pak Rektor. Kecuali yang belum lolos, nah itu harus ada kebijakan dari prodi tersendiri itu ya. Seperti gitu. Oke. Mungkin itu aja mungkin ya. Atau ada lagi yang mau ini? Mau ditanyakan? Yang masalah ide nanti ini ya. Masalah ide tadi munculkan ide, bisa kontak saya Pak. Saya mau membahas tentang ini Pak. Belum ada ide, datanglah ke saya kasih ide. Oke, mungkin itu aja mungkin Bu Yola untuk sosialisasi kita hari ini. Sekali lagi saya harapkan karena ini adalah ajang bergengsi, bukan cuma buat kalian, tapi juga buat kampus. Jadi kalau kalian bisa tembus, lolos, itu nama kampus akan naik. Dan kalau nama kampus naik, bereputasi, terkenal, ya imbasnya ke kita semua juga untuk ITEBA. ITEBA kita kan sudah jadi kayak satu keluarga sini ITEBA ya. Jadi kalau kampus ini berkembang ya tentunya kita juga semua ikut berkembang. Dan seperti yang tadi, kalau ada yang pertanyaan bisa apa lagi itu kalau nggak sempat di sini bisa nanti hubungi saya secara offline atau Bu Yola. Mudah-mudahan ada waktu akan kita bantu ya kan, seperti gitu ya. Dan targetnya ingat minggu depan semuanya proposal sudah ada karena kita harus review minggu depan. Nah, untuk nantinya diupload Bu Yola ke sistem. Begitu nanti lolos, nanti kalian akan dikasih akun nantinya sama Bilmawah. Oke, makasih lagi. Sekali lagi makasih atas kesediaan waktu rekan-rekan mahasiswa semua. Banyak maaf jika selama sosialisasi tadi ada yang kurang berkenan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC dan moderator. Oke. Terima kasih kepada Bapak Lawi selaku narasumber. Terima kasih juga teman-teman masih yang udah join ya sama kita tadi ya Pak, dari jam 9:30 sampai acara selesai. Mungkin bagi teman-teman yang tidak sempat bertanya di sini atau masih ada banyak pertanyaan, boleh chat ke Pak Lawi langsung atau di grup mahasiswa yang PKM juga bisa ya Pak? Iya, betul. Oke. Satu lagi mungkin Bu Yola, bisa nggak di-on-kan semua kameranya? Kita ambil foto dulu lah. Iya, ya, boleh. Buat dokumentasi. Coba di-on semua dulu kameranya. Teman-teman mahasiswa mungkin boleh diaktifkan dulu ini kameranya. Nyala, paling cepat. Enak nih, mana nggak ada nanya nih Endang. Iya, tadi nggak tanya terus. Tadi raise hand padahal ya. Yang lainnya Angga, Muhammad, siapa ini? Putri Juwita, Nur Samia, Alia, Sri Devi, Dita, Roni, Firmansa, Nora, di-on dulu ini kameranya, ya kan? Biar kita dokumentasi dulu lah untuk acara kita hari ini. Karena nanti akan masuk di websitenya ITEBA ya kan? Bahwa ITEBA sudah ada sosialisasi ini ya kan? Biar kalian masuk foto kalian lah di website. Kalau Bu Endang udah sering masuk dia. Yang lainnya ayo ditunggu Firmansa. Yuk, Dita Velalita mana nih?
Dita Velalita ini kalau nggak salah punya usaha ini ya, Apa itu? kue-kue. Ah, Usaha kue, sinilah. Pak. Saya bikinkan Nah, boleh proposalnya. nih. Datang ke saya, langsung jadi proposal itu 1 hari jadi. Pakai Snack-snack ChatGPT. kekinian gitu, Pak. Mm. Iya, gampang itu. Apa sih yang nggak bisa ya kan? Oke, Oh, kayaknya yang lain ini. mana? Yuk Oke, kita sambil screenshot sambil on sebentar semua ya. juga ini. Ayo yang lain. Oke, di di screenshot mungkin Bu Yola. Boleh, boleh Pak. Hitung biar ini nah. Terus nanti ada apa ini? Gayanya atau begini atau begini ya? Hah? Gini Pak. Satu. Oh begini cuan. Oh satu katanya. Satu begini. Ayo semuanya begini tangannya baru dipotong. 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Bentar. Saya juga lah. Bentar. Saya juga. Saya mau. Oke. Terus, biar ada nampak materi saya tadi ya, maksudnya judulnya aja ya, biar ketahuan judulnya apa ini. Tunggu sebentar, jangan dimatikan dulu ininya. Nah, bentar ya. Sharing session. Nah, biar kelihatan juga materinya tadi kan. Tunggu. Oh, ini bentar. Kenapa? Oke. Udah Pak, udah muncul nih Pak. Udah muncul ya? Udah Pak. Oke. Terus saya tampilkan banyak pesertanya ini. Tunggu. Bentar ya. Nah, ini ya. Oke, silakan Bu Yola. Saya kembalikan lagi, maaf tadi kepotong untuk acaranya. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber, yaitu Pak Lawi. Mungkin sedikit banyaknya yang tadi disampaikan oleh Pak Lawi bisa ditampung sama mahasiswa buat mulai ya Pak, nulis proposal ya. Karena minggu depan kita udah, kalau bisa udah kita review sih proposalnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Kita close aja ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Izin lift ya. Ya, Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih ditunggu. Pak. Buat teman-teman mungkin jangan live dulu Pak, soalnya kita mau share sertifikat yang Oh iya, bagi yang betul. ngikutin. Oke. Sertifikatnya di download lah. Nanti teman-teman bisa download di link ini ya. Oke. Mau tambah-nambah SKPI-nya nanti kan. Kalau nanti mau lulus kan butuh SKPI. Nah, itu sertifikatnya, linknya silakan di-download sendiri. Sudah ada namanya di sini. Coba dibuka aja siapa biar di-download dulu. Udah download semuanya? Udah pada download? Nanti dikasih linknya juga ke temennya kalau ini ya. Kalau dia nggak sempat, mungkin ada yang pakai HP susah kebuka.